Ya, sudah ready saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Recording in Alhamdulillahirobbilalamin. progress. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, sampai bertemu lagi di Zoom M3 bersama kita semua, dan jumpa lagi dengan dialog lintas agama, yang tentunya dialog ini dialog yang akademis, ilmiah, dan tidak ada ad hominem serta caci maki tentunya, karena caci maki tidaklah akademis. Ya, pada malam kali ini kita akan mempertemukan dua kubu dari Islam dan juga Kristen, mendiskusikan atau memperdebatkan topik yang berjudul manakah konsep ketuhanan atau konsep ilahi yang benar, Kristen ataukah Islam. Nah, pembicara Muslim tentu sudah tidak asing lagi, yaitu Bang Juma, dan juga berpasangan dengan Ustadz Wafi. Dan juga dari Kristen juga sama, yang kita juga tidak asing lagi, yaitu ada Bro Antonius dan juga Bro Pras di sini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma, Ustadz Wafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya dalam diskusi pada sesi kali ini? Insya Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sapa juga dari pihak Kristen, Bro Pras sama Bro Antonius. Salam alaihim. Belum alaihim. Tidak bisa panjang-panjang. Iya, oke, mantap. Sehat ya kabarnya ya? Sudah Sehat. siap ya? Sudah ready ya? Mantap. Sudah siap. Baru kasyep ya. Anime Cafe Selehah atau Beisesdar Hayom. Oke. Amin. Dengan topik yang sangat fundamental ya kalau udah bicara konsep ilahi ya. Saya juga nggak sabar untuk melangsungkan dialog ini. Maka nanti kita akan menggunakan sistem ya, masing-masing pembicara diberikan waktu 5 menit untuk melakukan opening statement, lalu masuk kepada sesi tanya jawab, yaitu 2 menit bertanya dan 6 menit menjawab selama 6 putaran, dan nanti akan masuk kepada sesi battle. Kristen punya waktu 6 menit dan yang Muslim juga punya waktu 6 menit ketika sesi battle. Itu yang rundown dari perdialogan pada malam kali ini. Oke, ini mau siapa dulu yang melakukan opening statement? Pihak Muslim dulu aja ya. Atau Kristen? Oh, pihak Muslim, oke. Berarti siap ya Bang Juma sama Ustadz Wafi ya untuk opening statement ya? Insya Allah siap. Mantap. Alhamdulillahirobbilalamin. Monggo untuk waktu dipersiapkan, waktunya 5 menit, dan waktu saya berikan kepada Bang Juma dan Ustadz Wafi. Tafadol. Monggo 6 Bang Zuma. menit ya? Nggih, 5 Oke. menit Abang. Oh, 5 menit. 5 menit. Oh, iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Damai sejahtera untuk kita semua, sahabat. Malam ini lagi-lagi kita membahas tentang pencipta kita ya. Dimana membahas tentang ilah sejati atau Tuhan yang sesungguhnya gitu ya. Di dalam Al-Quran, konsep yang kita imani adalah pencipta langit dan bumi itu adalah pribadi yang gaib, yang tidak nampak karena dia tidak bisa kemudian dinarasikan dengan media. Oleh karena itulah kemudian Tuhan itu memperkenalkan dirinya, innani anallah la ilaha illa ana. Tuhan tentu akan memperkenalkan dirinya, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Jadi ibarat kata Allah datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, wahai Muhammad, seakan-akan Allah itu menyatakan, wahai Muhammad, nabiku, rasulku, sampaikan kepada seluruh umat manusia, Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah aku. Aku Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Kalian tidak mampu melihatku. Untuk itu, untuk berkomunikasi denganku, cukuplah kalian beribadah kepada aku. Nah, kemudian Rasulullah Muhammad SAW tidak sekedar menciptakan sebuah ide, di mana ini adalah satu pengungkapan daripada apa yang ada dalam pikirannya, bahwa
terhadap Tuhan, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengada-adakan, yaitu bahwa Tuhannya bernama Allah dan seterusnya. Akan tetapi Al-Quran tidak berhenti sampai di situ. Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tiada yang diucapkan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menurut keinginannya, hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan Al-Quran yang dia sampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya yang berasal dari Allah. Nah, ini yang perlu dipahami, bahwa Allah memperkenalkan diri, memerintahkan, kemudian baginda Rasulullah SAW menyatakan dirinya kepada seluruh umat manusia. Seakan-akan Allah itu mengatakan, wahai Muhammad, apabila orang-orang itu ragu terhadap apa yang engkau ucapkan, katakan kepada mereka, Al-Quran itu adalah wahyu dariku, dan yang kau sampaikan itu bukan dari nafsumu, melainkan adalah perintah yang aku sampaikan kepadamu. Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-An'am ayat 82, bahwa apabila mereka memperhatikan Al-Quran, kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari kami, dari pencipta alam semesta, maka tentu orang-orang ini akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Demikian, silakan Adinda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ditanyakan Tuhan siapa yang benar antara konsep dalam Kristen dan konsep di dalam Islam, jelas kami akan mengatakan konsep di dalam Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kemuliaan, memiliki kewibawaan, dan memiliki keagungan yang memang dari dirinya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat-sifat keagungan. Kita sebagai umat Islam wajib meyakini bahwa segala sifat kesempurnaan harus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah itu qidam dan Allah itu baqa. Tidak ada awalnya dan tidak akan pernah berakhir, yaitu kekal. Dalam Al-Quran disebutkan huwal awwal wal akhir. Allah lah zat yang maha awal dan zat yang maha akhir. Tidak ada awalnya dan tidak akan pernah ada akhirnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta itu tidak akan sama seperti makhluk ciptaannya. Dan ini juga diperkuat di dalam kitab-kitab agama lain, bahwa suatu ciptaan pasti tidak sama dengan sang penciptanya. Makanya Allah memiliki sifat mukhalafatu lil hawadith. Dalilnya di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang mengindikasikan bahwa Allah tidak akan pernah sama seperti makhluknya. Lalu Tuhan sang pencipta, yang namanya sang pencipta itu tidak butuh kepada tempat. Ya, tidak butuh kepada tempat. Zatnya itu eksistensinya ada tanpa tempat. Makanya Sayyiduna Ali karramallahu wajhah mengatakan kan innallaha ja'alal arsya izharon likudratihi wa lam yattakhidh makanan lidzatihi. Allah menjadikan arsy untuk menampakkan keagungannya, bukan menjadikan tempatnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan zatnya sendiri. Lalu Allah kita itu esa. Esa maksudnya itu tauhid. Esa dalam apa? Yang pertama di dalam zatnya, esa di dalam pekerjaannya, dan esa di dalam sifatnya. Maka tidak ada satupun selain Allah yang akan sama seperti Allah pekerjaan, sifat, dan zatnya. Terima kasih Ustaz Wafi, waktunya habis. Opening statement yang cukup baik dari Bang Juma dan Ustaz Wafi. Dan kini giliran opening statement dari saudara kita yang Kristen, waktunya 5 menit, saya persilahkan. Baik, selamat malam. Saya mungkin nggak panjang, Pras, jadi kamu tolong siapkan lanjutannya. Oke, jadi bicara tentang Allah yang benar, itu kita harus cari patokannya. Sebenarnya patokan apa yang mau kita pakai untuk bisa mengklaim bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang benar, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang benar, ya. Karena kalau hanya mengklaim itu kan sifatnya relatif. Ya, pihak masing-masing umat beragama akan mengklaim bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah ilah yang benar, begitu. Nah, sekarang saya sebagai umat Kristen akan mengatakan bahwa Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang benar berdasarkan konsep keilahian yang dinyatakan oleh nabi-nabi yang terdahulu, gitu, yang tertulis di dalam kitab suci, ya, yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama atau kitab Tanakh. Nah, jadi pertama Kristen sebagaimana Judaism dan
Islam itu adalah disebut agama samawi ya. Jadi kita semua punya kesamaan. Jadi kesamaan yang banyak sih, tapi yang bisa saya sebutkan kita menyembah Allah yang esa. Ya walaupun mungkin ada beberapa orang yang beragama lain mengatakan bahwa Kristen tidak esa, ya itu silahkan begitu ya. Tetapi kami yang mengimaninya, kami menyatakan bahwa Allah yang kami sembah itu Tuhan yang esa, ya tidak ada duanya, tidak ada sekutunya. Nah, tetapi Tuhan yang esa itu menyatakan bahwa di dalam keesaannya itu ada kompleksitas gitu, ada kejamakan di dalamnya. Nah, ini makanya kenapa di dalam Perjanjian Lama Tuhan disebut esa, yaitu ehad. Ehad itu ada dua makna ya. Pertama satu, makna kedua adalah kesatuan begitu. Begitu juga Tuhan di dalam kisah kitab Kejadian, pada saat dia menciptakan, dia menggunakan kata kita, marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Nah, di situ tidak dipahami sebagai Allah yang tidak esa, tetapi Allah yang ada kompleksitas di dalamnya gitu. Nah, di situ juga dinyatakan bahwa Allah itu roh di dalam Perjanjian Lama. Nah, ini yang konsisten ya, dinyatakan di dalam Perjanjian Baru bahwa Allah itu roh. Itu yang kita kenal dengan roh Allah gitu. Kemudian juga Allah itu adalah firman, dinyatakan dengan firman, dan firman itu adalah Allah. Itu konsisten seperti yang dinyatakan di dalam Perjanjian Baru juga begitu. Nah, Allah itu sendiri tidak dapat dilihat, tidak menempati ruang, tetapi dia tidak dibatasi ruang dan waktu, dan dia mengasihi manusia ciptaannya, dan dengan kasihnya itu dia menyatakan dirinya, termasuk menampakkan diri kepada manusia. Itu sebagaimana yang dinyatakan di dalam Perjanjian Lama ya. Nah, dengan demikian kami menyatakan bahwa konsep Allah yang diberitakan di dalam Perjanjian Baru, di dalam kekristenan, itu konsisten dengan apa yang di dalam Perjanjian Lama. Jadi kami menyatakan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang benar. Ya, silakan Pras. Halo Pras. Mic-nya kayaknya ketutup, lanjut. Mungkin waktunya stop dulu kali ya. Ya, Ya, oke. siapa di dunia ini yang tidak tahu bahwa ada Alkitab, ada kisah penciptaan Adam Hawa, kemudian ada kisah tentang Abraham, Musa, para nabi, dan Yesus Kristus. Saya rasa untuk zaman ini semua pada tahu ya. Dan satu-satunya di dunia ini kitab yang Allahnya itu menyatakan diri kepada para nabi, dan para nabinya berbicara dan yakin semuanya itu dapat dari Tuhan, hanya satu, yaitu di dalam Alkitab gitu ya. Jadi kalau dibilang Allah yang sejati, ya itulah yang ada di dalam Alkitab gitu ya. Di mana keberadaan Allah bukan hanya sekedar ada intuisi manusia, dilihat dari karyanya, dilihat dari alam semesta, tetapi ada pernyataan langsung. Allah ini adalah Allah yang menyatakan diri dan menyatakan diri kepada umatnya disertai dengan tanda, mujizat, dan segala sesuatu yang dapat dipercaya. Ya, Allah ini Allah yang menyatakan diri kepada bangsa Israel, kepada para nabi-nabinya, dan kemudian datang berinkarnasi menjadi manusia, dan kemudian setelah mati dan bangkit memberikan rohnya kepada orang yang percaya. Jadi satu-satunya agama dan kitab yang menyatakan ada koneksi antara Allah dan manusia hanya di dalam Alkitab. Gitu. Saya berhenti sampai di situ karena waktunya udah nggak ada. Oke, terima kasih Bro Antonius dan Bro Pras. Sangat baik sekali opening statement-nya, dan sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Karena tadi opening statement-nya dari pihak Muslim, maka tanya jawab ini akan dimulai juga dari pihak Muslim ya. Dan sekarang saya serahkan kepada pihak Muslim waktunya 2 menit untuk bertanya. Monggo. Monggo, Bang Zuma. Mic-nya Bang Zuma ketutup kayaknya. Oke, maaf, sorry.
Jadi kalau dikatakan Tuhan sejati, ilah sejati, berarti ilah yang tidak memiliki campuran gitu. Itu betul sejati gitu ya. Artinya dia benar-benar murni Tuhan tanpa campuran sekutu apapun itu. Nah, yang ingin kita pertanyakan di sini terkait dengan pernyataan Tuhan di dalam kitabnya teman-teman Kristen dalam Perjanjian Lama ya, yang diambil dari Torah misalnya. Itu diterangkan dirinya bahwa Tuhan itu mematikan dan menghidupkan. Kalau Tuhan itu maha mematikan dan maha menghidupkan, artinya pada dirinya itu tidak ada ruang untuk dimatikan atau untuk dihidupkan. Karena dialah pemilik segala-galanya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada saudara, di dalam kitab saudara diterangkan, misalnya di dalam Lukas 23 nomor 53 ya. Di situ diterangkan bahwa dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkan di dalam kubur yang digali dalam bukit batu di mana belum pernah dibaringkan mayat. Mayat yang dimaksud di sini adalah mayat Yesus yang ditengarai adalah Tuhan itu sendiri. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Tuhan Anda sejati kalau ada campur baurnya dengan makhluk yang bisa menjadi mayat? Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya tanyakan begini. Konsep Trinitas ini sebenarnya sudah diusung dari PL atau hanya dari PB? Kalau memang sudah diusung dari PL, monggo disebutkan ayatnya, disebutkan dalilnya, karena pemikiran saya begini, kalau Trinitas ini adalah pemahaman sementara, yaitu saat Yesus turun, berarti sebelum-sebelumnya itu tidak ada satupun orang yang berpemahaman Trinitas. Begitu, tidak ada yang berpemahaman ada firman, ada roh, ada Bapa Allah, kan seperti itu. Lalu bagaimana keimanan yang dulu, yang sama sekali tidak paham, begitu. Oke, terima kasih Bang Juma dan Ustaz Wafi pertanyaannya. Langsung kita berikan waktu 6 menit untuk saudara yang Kristen menjawab pertanyaan dari pihak Muslim, yaitu Bang Juma dan Ustaz Wafi. Monggo Bro Pras dan Bro Antonius, saya persilahkan, waktunya 6 menit. Pras, silakan Pras. Oh, kamu dulu aja. Oke, saya jawabannya singkat aja sih. Tadi pertanyaan Suma dulu ya, sebentar. Di komputer saya hang sih, sebentar. Tenang, waktu saya pos. Oke, ini pertanyaan Bang Suma. Tuhan itu mematikan dan menghidupkan, artinya pada dirinya tidak ada ruang untuk dimatikan. Jawabannya benar sekali. Ya, tapi pengertian Tuhan di sini harus dipahami ya. Ilah ya, sesembahan, bukan Tuan Kurios ya, seperti itu. Kemudian Lukas 23:53 dikatakan sesudah ia menurunkan mayat itu lalu dan sebagainya. Lalu Anda bertanya, kok bisa mati? Kalau memang Tuhan sejati, kenapa ada campur baurnya? Nah, sekarang jawabannya saya singkat aja. Pemahaman campur baur itu tidak ada di dalam Alkitab maupun di dalam pemahaman kekristenan. Jadi campur baur itu adalah pemahaman yang keliru ya, yang pemahaman di luar kekristenan yang keliru. Kalau di dalam kekristenan sendiri itu dipahami ada yang namanya hypostatic union, tetapi diartikan begini, bahwa dua hakikat itu, dua nature itu tidak bercampur. Jadi ilah sendiri, manusia sendiri. Nah, ini suka disalahpahami oleh banyak orang, seolah-olah itu bercampur, Tuhan campur manusia. Itu enggak, jadi Yesus itu yang manusia, ya manusia sendiri. Ilahinya ada ilahi sendiri gitu. Jadi memang betul, ilahi tidak pernah bisa mati. Makanya Tuhan menjadi manusia bukan dengan konsep menjelma seperti yang dipahami di dalam pemahaman pada umumnya. Menjelma itu yang dipahami pada umumnya kan yang menjelma dari A ke B berarti A-nya hilang menjadi B gitu. Nah, ini enggak. Menjelma itu artinya menjadi manusia, A-nya tetap ada, B-nya jadi ada, tetapi tidak bercampur masing-masing. Kenapa harus ada B? Karena yang A ini tidak bisa mati, karena memang kedatangannya untuk mengorbankan dirinya, untuk penebusan. Tetapi B ini bisa, karena manusia, nature manusia, makanya lahir, ada muncul nature B-nya tersebut, gitu. Kemudian konsep Trinitas itu sudah diusung dari Perjanjian Baru. Jadi gini, harus dipahami ya, namanya wahyu yang bergerak. Jadi
wahyu itu tidak selalu sama dari zamannya Adam sampai zamannya para rasul-rasul, itu selalu bergerak. Sama aja orang nanya begini, kok ada nggak di kitab Kejadian namanya Daud tentang Raja Mesias? Adam mungkin belum kenal namanya Raja Mesias gitu, karena itu konsep wahyu yang disampaikan kemudian berjalan gitu, dan itu berjalannya juga pada saat disampaikan melalui Ibrahim, itu juga masih samar-samar. Yehuda dinubuatkan akan menjadi keturunannya akan memegang tongkat kerajaan, tongkat kekuasaannya meliputi seluruh dunia dan tidak berakhir. Itu juga masih samar-samar tentang kerajaan Mesias, tapi makin lama makin jelas sekali. Begitu juga dengan konsep Trinitas, ya, sekali lagi kata Trinitas tidak ada, konsepnya ada tapi masih samar-samar. Di kitab Kejadian dikatakan bahwa pada Tuhan ada pada saat penciptaan disebut ada Allah, kemudian roh Allah melayang-layang, berfirmanlah Allah gitu. Di situ disebut ada 3 eksistensi, ya, Tuhan, Allah, roh, sama firman. Nah, itu yang merupakan konsep yang sama di dalam Perjanjian Baru. Pada saat Yesus dibaptis, maka muncul Bapa yang berbicara, kemudian ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Begitu juga Yesus berkata, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, konsep itu ada gitu, tetapi tanpa melanggar konsep keesaan atau konsep ehad. Dan itu semakin diperjelas bahwa roh itu adalah Allah sendiri gitu, ya, suatu pribadi sendiri. Begitu juga dengan firman, suatu pribadi sendiri. Ya, ada di dalam kitab Hakim-Hakim dan sebagainya gitu, ya. Sementara itu dulu. Silakan, Pras. Ya, kita lihat ya, kalau di dalam Alkitab itu adalah Allah aktif di dalam sejarah manusia dari penciptaan, dia berhubungan dengan Adam, kemudian dengan Kain, kemudian dengan siapa? Nuh, ya, ada di sana ada Allah yang berbicara. Kemudian kepada Abraham, Allah yang memanggil Abraham, ya. Kemudian sampai kepada Musa, dan kemudian sifatnya wahyu itu adalah berjalan dari awal manusia diciptakan terus sampai kepada zamannya Yesus Kristus, ya. Selama sekalipun itu ada 4.000 tahun, 4.100 tahun, tetapi mulai penulisannya adalah dimulai dari Musa, ya. Jadi mulai dari Musa pada waktu dituliskan, seperti tadi dikatakan, konsep tentang Raja Mesias belum ada gitu, ya. Tetapi terus maju ke depan, itu namanya progressive revelation, di mana makin lama makin jelas Tuhan menyatakan akan dirinya, sifat-sifatnya, dan rencananya, kehendak kekalnya gitu, ya. Nah, jadi di dalam proses yang bersifat progressive revelation tentang Bapa dan Anak dan Roh Kudus belum dinyatakan dengan jelas, tetapi hal-hal yang akan dinyatakan itu sudah ada gitu, ya, cikal bakalnya sudah ada, seperti tadi dikatakan, baiklah kita. Allah menggunakan kata plural, ya, kita untuk menyatakan dirinya. Lalu kata Allah sendiri juga sifatnya plural. Lalu dikatakan Allah tidak bisa dilihat, tetapi Allah itu bisa menyatakan diri, dan para nabi dengan jelas mengatakan dia melihat, dan yang datang itu adalah Allah, yang berfirman itu adalah Allah. Ya, kemudian ada bicara tentang roh Allah, dan roh Allah itu juga bersifat pribadi gitu. Nah, sampai di Perjanjian Baru baru semuanya itu menjadi jelas dan nyata, karena di dalam apa yang Allah kerjakan di dalam penebusannya, memang keberadaan Anak, Bapa, dan Roh Kudus itu dinyatakan dengan jelas gitu, ya. Jadi Allah yang tidak kelihatan, Allah yang transenden, datang sebagai Allah yang imanen, dan pula Allah yang imanen di dalam kematian kebangkitannya setelah penebusan selesai memberikan rohnya menjadi Allah yang bisa berinteraksi dengan ciptaan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bro Pras dan Bro Antonius, dan sekarang waktunya 2 menit untuk pihak Kristen bertanya, dan nanti akan dijawab oleh pihak Muslim selama 6 menit, dan juga disusul langsung pertanyaan dari pihak Muslim lagi selama 2 menit. Nah, monggo saya persilahkan lagi Bro Pras dan Bro Antonius untuk memberikan pertanyaan kepada pihak Muslim. Waktunya 2 menit, silakan. Pras? Aku cuma tanya, ahlul kitab itu siapa? Kemudian musyrikin itu, yang disebut musyrikin itu siapa? Itu aja. Oke, Ya. Pertanyaan saya, ya.
Tadi Ustadz Wafi mengatakan bahwa bukan mungkin Anda tidak menyatakan secara langsung, tapi saya menangkap seolah-olah memang Anda mengimani Tuhannya kalian itu sama dengan Tuhan yang disembah para nabi-nabi. Tetapi kalian menyatakan bahwa Tuhan itu tidak menyatakan diri, begitu loh. Ya, nah itu kemudian tidak menyatakan diri dan sebagainya lah ya. Sedangkan Tuhan yang dinyatakan di dalam Perjanjian Lama itu Tuhan yang menyatakan diri, menampakkan dirinya. Contoh, dia menampakkan diri kepada Abraham di Mamre pada saat Abraham duduk di pohon terbantin. Begitu juga kepada Nabi Yesaya waktu dia dibawa sama malaikat, dia melihat tahta Allah di situ gitu dan sebagainya. Tetapi di dalam kalian enggak. Kenapa ada perbedaan? Kenapa ada perubahan di situ gitu loh? Yang tadinya menyatakan dirinya, berfirman langsung kepada manusia melalui nabinya ya. Nabinya kan tentu manusia kan. Kemudian kenapa pada saat zaman Islam menyatakannya hanya lewat malaikat Jibril gitu, dan tidak konsep kalian berbeda, tidak menampakkan diri, juga tidak mengenal adanya roh Allah gitu loh. Ya, sementara begitu ya. Jadi saya ingin minta penjelasan kenapa bisa ada perbedaan. Ada apa? Ya. Apakah ada evolusi di situ gitu? Itu ada juga di Muslim ya, yang yaitu Allah berbicara langsung kepada Musa dan kemudian kepada Zakaria kalau saya nggak salah ya, benar nggak? Coba kalian jawab. Oke, terima kasih. Masih ada waktu 10 detik. Mau dimanfaatkan? Ya, mungkin ini aja satu lagi. Kebanyakan kali ya nanti ini Ya betul. kebanyakan nanti. Ini kan 2 menit kan 2 menit hanya untuk guidance Waktunya aja. habis. Ya. Ya. Bang Juma dan Ustaz Wafi menangkap ya pertanyaannya ya dari pihak Kristen ya. Insya Allah. Insya Allah. Mantap. Monggo langsung waktunya untuk menjawab selama 6 menit. Tafadhol. Tafadhol Bang Zuma. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang dimaksud dengan ahli kitab itu adalah orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Ya, itu berlaku umum. Jadi yang dimaksud ahli kitab adalah orang-orang Yahudi. Nah, Al-Quran menerangkan begini. Qul ya ahlal kitab, hal tangkimuna minna illa an amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl. Nah, di ayat ini diterangkan, katakanlah hai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya lantaran kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan sebelumnya. Jadi ahli kitab itu adalah orang Yahudi dan Nasara yang kemudian menolak kedatangan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi penutup, khatan nabiyyin. Nah, lalu kemudian Al-Quran menerangkan kaum ini, bangsa ini adalah bangsa yang kemudian mencampur adukan antara hak dan yang batil. Antara yang difirmankan oleh Tuhan kepada mereka, mereka campur adukan dengan buah karya mereka sendiri, lalu mereka ajarkan bahwa itu adalah dari Tuhan. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Itu ahli kitab. Kemudian, siapa musyrik ini? Di dalam Al-Quran sudah diterangkan, musyrik itu adalah apa yang kemudian diterangkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Jadi orang musyrik itu adalah mereka yang kemudian menyatakan dalam konsep imannya bahwa ada Tuhan selain Allah, yaitu Isa, yang kalian kenal dengan Yesus. Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, sehingga muncul konsep A tetap ada, namun muncul kemudian B, tapi mereka itu adalah satu dan dikatakan sebagai Tuhan sejati. Inilah yang saya katakan, inilah yang dikatakan musyrik. Musyrikin orang-orang yang musyrik, orang yang menganggap bahwa Tuhan itu nanti dikatakan ada kalau dia menusulkan, menjelmakan dirinya dengan makhluk. Jadi seakan-akan Tuhan itu tidak ada, pencipta itu tidak ada kalau dia tidak pernah nongol jadi makhluk. Sekiranya agama Kristen ini mendudukkan kemudian Tuhan itu harus menjadi makhluk dan dia ternyata tidak pernah menjadi manusia, tidak pernah menjadi Yesus, maka saya katakan orang Kristen ini adalah ateis semua. Karena dia tidak percaya akan adanya Tuhan,
tanpa Tuhan itu harus dipelototin dulu. Harus dipelototin, baru dikatakan Tuhan itu ada. Padahal konsep Tuhan itu jelas. Tuhan itu bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Yesus pun mengajarkan Tuhan itu nggak bisa dilihat, suaranya pun nggak bisa didengarkan. Sekarang ada Tuhan yang dibunuh oleh manusia. Di awal tadi saya katakan dalam kitabnya Bani Israel, Tuhan itu maha mematikan, maha menghidupkan. Tuhan Anda dimatikan dan dihidupkan. Beda. Inilah yang saya katakan, sembahan kalian itu bukan sembahan sejati, tapi sembahan yang tambal sulam. Itu yang saya katakan. Demikian sementara. Silakan Adinda Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Benar yang disampaikan oleh Bang Zuma, bahwa ahlul kitab itu siapa? Yaitu orang Nasrani dan orang Yahudi. Kemudian orang-orang musyrik itu ada beberapa ayat di dalam Al-Quran, maka kita harus lihat dulu tergantung asbabun nuzulnya. Contoh, kalau di dalam surah Al-Ikhlas, di sana kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa Allah Esa, Allah Zat yang maha dimintai pertolongan, Zat yang maha dibutuhkan, dan Allah tidak lahir dan tidak dilahirkan, kemudian tidak ada yang sama seperti Allah. Itu latar belakangnya karena orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad sif lana rabbak, wahai Muhammad tolong beritahu kami ciri-ciri Tuhan kamu seperti apa, begitu. Makanya dijawab dengan surah Al-Ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menentang 3 agama. Yang pertama menentang orang musyrikin Arab yang mengatakan malaikat adalah anak Allah. Yang kedua menentang orang Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anak Allah. Yang ketiga menentang orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Allah. Dan menentang semua agama bahwa Allah itu sama seperti makhluknya, termasuk roh. Roh itu adalah ciptaan Allah. Dan roh ini bukan Allah. Allah itu bukan roh. Makanya kalau kita lihat di dalam Kejadian, kalau kita buka dalam Ibrani, ya, Kejadian itu kan ruah lafadznya. Kalau kita buka di Sefaria, orang-orang Yahudi itu tidak memaknainya roh, tapi memaknainya wind, angin. Angin dari Tuhan yang menghempaskan di bumi. Karena saat itu bumi masih kosong dan masih gelap gulita, belum berbentuk. Jadi nyambung kalau dimaknai angin. Kalau dimaknai roh Tuhan melayang-layang di atas angin, ini kan blunder maknanya nanti. Oan bumi belum berbentuk, masih kosong, kok ada air di sana. Itu air galon atau air apa? Kan seperti itu nanti pemahamannya. Kemudian, apa tadi lagi pertanyaannya Mas Antonius? Allah bisa menampakkan. Lah, sebenarnya pertanyaan Anda sudah pernah ditanyakan oleh kaum Nabi Musa dulu. Ketika dalam Al-Quran ditanyakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman kepada kaum Musa sampai kami melihat Allah. Nah, akhirnya mereka tersambar petir. Jadi Allah itu mungkin dilihat, tapi orang yang melihat Allah itu bukan orang sembarangan. Dan tempatnya juga nanti di surga. Ada dalilnya. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di saat itu orang yang beriman wajahnya berseri karena mereka melihat kepada Allah. Nabi Musa kok bisa langsung berbicara? Ada ayatnya. Wa kallamallahu Musa taklima. Sekian. Oke, terima kasih Ustaz Wafi. Kontrol waktu yang sangat baik, pas banget waktunya di detik-detik terakhir. Dan sekarang saya persilahkan lagi kepada Ustaz Wafi dan Bang Juma untuk bertanya kepada saudara kita yang Kristen. Waktunya 2 menit. Monggo bertanya. Tafadhol. Ya, baik. Saya ingin bertanya kepada saudara. Dikatakan di dalam kitabnya Yahudi, Yod-He-Vav-He itu atau yang mereka sebut dengan Hasem, bahwa dia menyatakan diri akulah Tuhan di langit dan juga Tuhan di bumi. Nah, ya saya tanya kepada saudara, Yesus Tuhan di mana? Karena sudah ada lebih dulu yang menguasai itu alam semesta ini, yaitu yang mereka sebut dengan sebutan Hasem, Yod-He-Vav-He. Akulah Tuhan di langit dan juga Tuhan di bumi. Nah, kalau Yesus yang Anda tuhankan kemudian, dia itu Tuhan di mana? Kalau Anda mengatakan dia juga Tuhan di bumi, berarti Tuhan Anda ada berapa? Kalau konsep yang Anda uraikan tadi, A tetap ada, namun nongol B, artinya ada 2 kemudian di sana, namun kemudian dikatakan 1. Lalu bagaimana dengan pernyataan Tuhan itu sendiri? Yesaya 45:6, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan di luar aku. Yohanes 17 nomor 3, Tuhan yang benar itu adalah Engkau yang telah mengutus aku. Itu kemana larinya nantinya? Jadi pertanyaan saya, Yesus itu Tuhan di mana sebenarnya? Silakan. Oke, di dalam Kejadian yang Anda
katakan itu adalah roh Allah, padahal maknanya wind atau angin. Kemudian di Kejadian 1 butir ketiga, di sana kan ada kata-kata berfirmanlah Allah, jadilah terang. Coba kita lihat Yunaninya. Di sana tertulis kai eipen. Anda meyakini bahwa Tuhan itu adalah logos. Sedangkan kai eipen kalau kita standarkan dalam bahasa Arab itu bermakna perintah, fi'il amar. Berarti Tuhan ini sebenarnya logos atau kai eipen, atau seperti semacam perintah, atau bagaimana? Itu mohon dijelaskan. Lalu bagaimana para nabi terdahulu yang sudah dengan tegas menolak konsep trinitas? Berarti mati dalam keadaan tidak baik dong. Contoh, Musa menolak trinitas, ulangan 4, butir ke-35, atau ulangan 6, butir ke-4, ulangan 32, butir ke-39. Daud, Sulaiman, Yesaya pun juga. Sekian. Oke, silakan saudara-saudara yang Kristen menangkap ya, ininya apa namanya, pertanyaan dari yang dilontarkan saudara Muslim ya. Yang Wafi saya nggak nangkep itu, dia bilang apa itu? Saya nangkep, nggak apa-apa. Oke. Berarti bisa ya kita lempar waktu. Ya, silakan. Iya, silakan. Oke, silakan. Terima kasih. Langsung waktunya 6 menit untuk menjawab. Monggo. Oke, saya jawab begini ya. Pertanyaan-pertanyaan dan narasi kalian ini menandakan sebenarnya kalian tidak paham kekristenan, sangat jauh panggang api dari panggang gitu ya. Padahal tadi sudah dijelaskan ya tentang konsep Tuhan Kristen gitu ya. Jadi contohnya pertanyaannya dari Bang Suma, Yosefafi atau Hasya menyatakan akulah Tuhan di langit dan juga di bumi. Lalu Yesus Tuhan di mana? Ada berapa Tuhan? Dari tadi kita sudah katakan bahwa Tuhan itu esa. Makanya kami sebut Kristen itu sebenarnya sama kalian esa, walaupun pengertian esanya berbeda ya. Esa kalian kan esa tauhid. Kalau kami Trinitas, tetapi Allah itu esa, artinya Yesus itu sama dengan Yosefafe begitu. Jadi hanya ada satu Tuhan di langit dan di bumi. Pengertian di langit dan di bumi itu ya artinya ya di mana-mana begitu. Ya tidak ada Tuhan Yesus hanya Tuhan di bumi atau hanya Tuhan di Israel, tetapi di mana-mana. Nah, itu jadi sejalan dengan ayat yang tadi Yesaya dikatakan akulah Tuhan, tidak ada Tuhan di luar aku. Karena memang Yesus itu adalah Yosefafe, adalah Hashem. Nah, kemudian pertanyaannya Ustadz Wafi, Kejadian roh Allah maknanya angin ya. Secara arti harafiahnya angin, tetapi itu dipahami sebagai roh. Ya, jadi sama wind itu sendiri juga di dalam apa namanya ya ruah itu dipahami sebagai angin dan roh. Dan ini kalau Anda bilang pemahaman Yahudi juga memahami seperti itu. Ya, Anda bisa buka yang waktu itu saya kasih di Kabat. Ya, Kejadian pasal 1 Anda buka di Kabat, itu disebut menggunakan terjemahan spirit di dalam bahasa Inggrisnya gitu. Karena pemahaman sama. Wind itu adalah angin. Mungkin Anda mendengar dari orang Samaritan yang mengatakan angin bukan roh. Dan bukan hanya di kitab Kejadian, di kitab macam-macam, di kitab Hakim-Hakim dan kitab lain juga dikatakan bahwa Allah itu roh, ada roh Allah ya. Kalau mau saya bacakan ada ayatnya gitu ya. Saya minta waktu dihentikan boleh? Saya mau tunjukin ya. Tolong waktu dihentikan ya. Tapi saya butuh waktu. Mohon bersabar. Sudah saya pause waktunya, tenang. Oke. Samuel, bentar. Silakan ditimpa aja kalau mau share screen. Iya, sebentar saya lagi cari. Saya gedein dulu. Ya, ini saya mau tampilkan ini ya. 2 Samuel 23 ayat 2 dikatakan begini. Roh Tuhan, maksudnya roh Yehvafe ya, berbicara dengan perantaranku. Kemudian dikatakan lagi, firman-Nya ada di dalam lidahku. Kemudian dikatakan lagi, Allah Israel berfirman. Jadi ada 3 entitas sebutnya roh Tuhan berbicara, firman-Nya yang ada di dalam lidahku, Allah berfirman. Allah Israel berfirman, begitu ya. Jadi ada 3 entitas sebut ini, dan saya ingin menekankan bahwa
ada yang disebut roh Tuhan, dan banyak, bukan hanya Samuel aja. Kalau kita bicara roh Tuhan, bukan hanya di kitab Kejadian. Ya artinya kembali lagi ke pertanyaan saya, konsep roh Tuhannya itu kok tidak ada di dalam Islam gitu. Padahal kan katanya Tuhannya sama ya. Nah ini sudah menjawab ya. Kalau Anda katakan bahwa para nabi terdahulu tegas menolak Trinitas, itu sekali lagi salah pahaman. Ya nabi-nabi tidak pernah menolak Trinitas. Konsep Trinitas itu adalah Allah dengan ada tiga entitas. Tetapi Allah yang esa, begitu. Nah, tiga entitas Allah yang esa itu pernah ada yang menolak. Tidak ada nabi yang menolak bahwa roh Allah itu bukan Allah. Tidak ada nabi yang menolak bahwa firman itu bukan Allah gitu loh. Begitu. Tetapi tidak ada yang menolak juga bahwa Allah itu esa, dan itulah yang kami pahami sebagai Trinitas. Konsep Trinitas, makna Trinitas, terminologi Trinitasnya tidak ada begitu. Jadi kemudian juga Tuhan juga bukan makhluk ya. Roh itu bukan makhluk seperti yang tadi Anda katakan. Jadi sekali lagi ini bukan paham-paham Kristen yang tadi Anda pakai sebagai argumen bahwa ini Tuhan bisa mati dibunuh, roh itu makhluk. Sekali lagi tidak ada. Kemudian malaikat, kalian bilang kitab Anda menentang Allah yang disekutukan ya, malaikat sebagai anak Allah, Usair sebagai anak Allah, Yesus sebagai anak Allah. Tapi harus dipahami ya, yang kalian sebutkan itu tidak sama dengan konsep kekristenan. Yesus disebut anak Allah bukannya Allah beranak, tetapi itu adalah pernyataan hubungan kedekatan antara Bapa dan Firman begitu. Pras, silakan Pras. Ya, jadi mengatakan bahwa para nabi menolak Trinitas dan sebagainya itu adalah penangkapan dari Ustadz Wafi ya, karena pemahaman Bapa, Putra, dan Roh itu bukan pemahaman tiga Allah, tetapi adalah satu Allah. Paulus pun aja 7 kali ngomong Allah itu hanya satu, Allah itu esa. Bahkan saya kalau baca bukan hanya Allah itu Bapa, Putra, dan Roh itu adalah ehad, satu Allah di dalam pengertian Kristen, bahkan tauhid ya. Nih di dalam Merdeka dikatakan gini, pengertian tauhid memiliki arti mengesakan, menunggalkan ya. Nah, jadi kalau mengesakan ya Bapa, Putra, dan Roh ya memang esa gitu ya. Kita menyatakan itu sebagai satu Allah. Ya, jadi tauhid ya. Kalau menurut ini ya Merdeka ya yang saya baca ya. Yang tulis siapa nih ya? Reporternya Edelweiss. Oke, kira-kira begitu aja. Waktunya nggak cukup soalnya saya untuk ngomong. Ya, jadi Kristen itu bukan percaya tiga Allah, nggak ada orang Kristen yang percaya tiga Allah. Bapa Allah, Putra Allah, Roh adalah Allah. Makanya disebut Tritunggal, 3 tapi 1 gitu ya. Karena Allahnya 1, itu bukan 3 Allah ya. Oke. Nanti di dalam battle kita lanjutkan. Di dalam yang 6 menit baru saya lanjutkan. Oke. Oke, waktunya habis. Di setting waktu 2 menit timer. Dan kita serahkan juga kepada saudara Kristen lagi untuk bertanya kepada saudara yang Muslim. Monggo waktunya saya persilahkan 2 menit untuk bertanya Bro Antonius dan Bro Pras. Oke, saya mulai ya. Jadi saya pertegas lagi. Saya mohon maaf ini. Saya merasa tadi pertanyaan saya masih belum dijawab ya. Kan tadi saya bilang tadi kenapa berbeda gitu ya. Pertama Allah itu roh. Anda tadi belum jawab ya. Kenapa di dalam Islam berbeda, tidak lagi mengenal konsep Allah itu roh. Yang Anda jawab adalah bahwa roh itu makhluk. Nah ini konsep roh makhluk adalah makhluk ini dari mana gitu? Kalau dalam perjanjian lama tidak ada konsep roh itu makhluk, tetapi dipahami bahwa roh Allah itu adalah Allah itu sendiri, begitu. Nah kenapa di dalam Islam itu terjadi perubahan seperti itu? Kemudian juga pertanyaan tadi berikutnya adalah apa ya, saya lupa dulu deh, saya lagi blank. Nah nih ya, di dalam kemarin yang ada dibahas oleh Verbum Veritatis itu yang baru ya, Al-Quran 2:221 mengatakan bahwa nggak boleh menikahi perempuan musyrik
lelaki musyrik ya. Kemudian di pasal 6 ayat 121, janganlah kamu makan sesuatu daging hewan tidak disebutkan nama Allah. Ya, berarti dari orang-orang musyrik menuruti mereka musyrik. Tetapi di dalam QS 5 ayat 5 dihalalkan bagimu makan makanan ahlul kitab, halal bagimu. Berarti ahlul kitab makanannya kalian dihidangkan harus boleh makan dong ya. Padahal kita orang kalau Anda kata di luar negeri di Amerika gitu mana mungkin motongnya dengan cara yang halal. Ya, sama ini tadi mohon maaf saya kelupaan tentang Tuhan yang tidak dapat dilihat. Di dalam kitab Perjanjian Lama bukan hanya Musa ya yang bisa melihat Allah gitu ya. Tentu aja karena Allah menyatakan diri, tetapi juga Yesaya, Daniel dan beberapa dan dinyatakan memang Allah bisa dilihat, bisa menyatakan diri, bukan bisa dilihat, bisa menyatakan diri. Oke, silakan. Menangkap ya pertanyaan yang disampaikan oleh saudara-saudara Kristen ya untuk Bang Juma dan Ustaz Wafi. Insya Allah. Siap. Mantap. Monggo waktunya 6 menit untuk menjawab. Saya serahkan kepada Bang Juma dan Ustaz Wafi. Tafadhol. Tafadhol Bang Zuma. Baik, Adinda. Jadi terkait dengan ruh. Sekali lagi kami katakan bahwa konsep roh di dalam Al-Quran, di dalam Islam itu tergantung dalil. Dia sedang membahas apa. Kalau yang dimaksud adalah roh Al-Quran, yaitu berarti adalah kalam Allah yang melekat pada diri Allah. Seperti yang tertera di dalam surah An-Nahl ayat 2 atau Asy-Syura ayat 52. Itu adalah roh. Boleh diartikan juga sebagai makhluk langit, bisa dilihat di dalam Al-Quran Al-Qadr ayat 4, An-Naba ayat 38. Jadi konsep roh di dalam Islam itu tidak dikatakan bahwa Allah itu adalah roh. Itu tidak ada. Bahkan di dalam kitab Anda pun sebenarnya itu nggak ada. Perjanjian Lama tidak mengatakan Tuhan itu adalah roh. Kitab di Indonesia inilah yang baru mengatakan Tuhan itu adalah roh. Karena dia tidak mengartikan sesuai dengan original teksnya. Pneumahotheos itu artinya adalah roh theos, roh Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu adalah roh. Roh Tuhan artinya roh ciptaan Tuhan. Bait Tuhan artinya bait ciptaan Tuhan. Hamba Tuhan artinya hamba ciptaan Tuhan. Bukan berarti pneumahotheos, oh ternyata theos itu adalah roh. Kebalik. Dan itu tidak dipahami oleh orang-orang Yahudi yang memiliki kitab yang Anda katakan di kitab Kejadian itu. Salah. Tidak ada dikatakan Tuhan itu adalah roh. Nggak ada. Kalau dikatakan Tuhan itu gaib, tidak serupa dengan makhluk, itu benar. Tapi kalau dikatakan Tuhan itu roh, ingat, di dalam kitab Yahudi dikatakan Zakaria 12 nomor 1. Allah Tuhan menciptakan roh yang ada dalam diri manusia. Jadi bagaimana mungkin kemudian Tuhan itu adalah roh, sementara roh itu adalah ciptaan. Gitu ya, agar dipahami. Terus kemudian pertanyaannya yang tadi, tentang apa lagi? Yang kedua tadi apa, Dinda? Tentang roh itu makhluk atau bukan gitu. Iya, roh itu makhluk, itu jelas. Roh itu makhluk. Ya, terkecuali yang Anda katakan apa yang tertuang di dalam Al-Quran, yang seperti yang saya katakan tadi, An-Nahl atau Asy-Syura ayat 52 itu adalah kalamullah. Roh yang dimaksud di situ adalah yang melekat pada diri Allah, kalamullah. Kalamnya Allah, kehendaknya Allah. Kehendaknya Allah itu adalah sifat yang melekat pada dirinya. Itu bukan makhluk. Tapi yang dimaksud roh di situ bukan roh yang masuk ke dalam tubuh manusia itu yang ciptaan. Itu yang perlu dipahami dengan baik. Jadi kalau bicara mengenai roh di Islam tergantung konteks. Kadang roh itu diartikan sebagai malaikat-malaikat Tuhan. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, yang dikatakan oke, nanti Dinda yang jelasin ahli kitab yang boleh dimakan makanan yang boleh dinikahi. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, tentang ahlul kitab ya. Ahlul kitab itu makanannya boleh kita makan. Tetapi ketika makanan yang dikasih adalah babi, bangkai di dalam Islam itu definisinya adalah hewan yang disembelih tidak dengan cara syariat Islam. Itu bangkai. Nah, kalau yang disuguhkan bangkai ya jelas kita tidak boleh memakannya. Jangankan dari orang ahlu kitab, dari muslim pun kalau yang disuguhkan adalah barang haram, kita tidak boleh. Dari muslim saja tidak boleh, apalagi dari ahlu kitab. Cara memahaminya seperti itu, Mas. Makanya jangan sepotong-sepotong belajarnya.
Nah, kemudian ahlul kitab kenapa boleh dinikahi? Karena ahlul kitab ini masih memiliki kitab yang tidak bertentangan dengan Allah. Maksudnya dalam dunia samawi, ketuhanan samawi. Meskipun mereka menolak Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir. Beda musyrik. Musyrik ini maksudnya kan abadatul authan, penyembah berhala. Nah, kalau penyembah berhala, maka haram. Kita tidak boleh menikahi wanitanya, kemudian makan makanannya secara mutlak. Kalau makanan haram dan tidak itu beda babnya. Jangankan orang ahlul kitab, orang Islam pun kalau yang dikasih itu homer atau bangkai, ya kita tidak boleh makan, apalagi orang di luar Islam seperti itu. Dan nas di Al-Maidah sudah ada. Maka kita tidak boleh menikahi wanita musyrik. Kalau ahlul kitab boleh. Itu pun ahlul kitab dulu, sekarang tidak ada. Ahlul kitab itu sudah ada. Tidak ada sekarang. Kemudian, tadi pertanyaan saya tidak dijawab ya. Tuhan itu logos atau K-A-Pen? Sesuai dalam Kejadian 1 butir 3 itu tidak Anda jawab itu. Nah, kemudian meskipun di Sabat, di sana tertulis ruah yang artinya spirit, atau dengan katakan semangat atau spirit, roh ya. Di Sabat itu memuat penjelasan rabbinik. Salah satunya penjelasan Rabbi Rashi yang terkenal dan diakui semua orang-orang Yahudi. Di sana dijelaskan maksud dari ruah Elohim itu artinya Kishei Hakafot yang artinya adalah tahta kemuliaan Tuhan. Bukan roh Allah yang sebagaimana jenengan pahami. Coba tampilkan datanya. Yahudi mana, Rabi mana yang mengatakan itu maksudnya adalah roh sebagaimana yang dipahami orang Kristen. Tidak akan ada itu. Jadi harus difahami sesuai konteksnya. Jadi maksudnya tahta kemuliaan Tuhan melayang di atas permukaan air. Dan nafas Tuhan menutupi permukaan air. Bukan roh Allahnya yang melayang-layang. Nah, kalau dimaknai seperti itu nanti blunder maknanya nanti. Karena duluan mana roh Allah dengan air. Dan air ini sedang ada di mana berarti? Padahal bumi belum berbentuk, kan begitu, membingungkan. Makanya memahami ayat sesuai teksnya dan pahami sesuai tafsir penafsirnya. Sekian. Oke, terima kasih Ustaz Wafi. Seperti biasa, kontrol waktunya mantap. Pas terakhir selesai. Mantap Ustaz Wafi ini. Oke, ini masuk ke putaran ketiga ya. Putaran ketiga untuk sesi Muslim bertanya. Waktunya di setting 2 menit. Timer. Mana ini? Pak Imanes? Udah habis, sudah ganti 66 dong. Kan 2 kali aja. Oh, 2 kali aja. Berarti sekarang sesi mau Muslim dulu apa Kristen dulu nih? Silakan diputusin aja. Ya, silakan diputuskan dulu. 6 menit itu kayak mana maksudnya, Dek? Di situ ada pertanyaan, ada bantahan, ada perkuatan gitu aja. Jadi gini Abang. Tadi kesepakatannya pihak Kristen mempolemikan sebuah hal di dalam Islam, waktunya 6 menit, dan begitu juga ketika waktu 6 menit sudah habis ya, diganti lagi oleh pihak Muslim yang menyerang, seperti waktu Bang Juma battle dengan pendeta Muriwalianto Matalu. Boleh. Silakan aja. Teman-teman Kristen silakan duluan. Oke, berarti saya lempar ya kepada pihak Kristen. Silakan pihak Kristen waktunya dipakai untuk mengattack pihak Muslim, dan nanti pihak Muslim akan bertahan di defend, dan begitu pun gantian nanti di waktu 6 menit kedua berarti pihak Muslim yang mengattack dan yang meng-counter attack nanti pihak Kristen, seperti itu. Monggo waktu saya berikan kepada pihak Kristen waktu 6 menit. Silakan. Oke, saya mulai dulu ya. Saya mau menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Ustadz Wafi itu keliru ya. Jadi kalau dikatakan bahwa roh itu adalah ciptaan, itu konsep di dalam Al-Quran, begitu. Tetapi yang saya bicarakan kan kesinambungannya antara di dalam Quran sama yang kitab nabi-nabi sebelumnya. Kalau di dalam kitab nabi-nabi sebelumnya, roh itu bukanlah ciptaan, tidak ada ayat yang mengatakan ciptaan, tetapi dia disamakan oleh pencipta, dan tidak mungkin pencipta itu ada 2, gitu ya. Saya minta tolong waktu dihentikan supaya saya bisa menunjukkan dalil.
Ya, Oke, sebentar waktu di ya. stop dulu timer. Waktu stop dulu ya. Oke, waktu berjalan. Bentar, jangan dong. Pada saat saya minta kalau bisa waktu berjalan pada bernarasi, jangan pada saat baca ayat ya. Oke. Aman. Biasanya kalau saya di tempat lain debat pas baca ayat Ya. belum jalan waktunya, tapi pada saat Aman. saya Pak Pras, jelasin aman. baru waktu jalan gitu. Aman. Ya, Kalau iya. saya aman. Jadi saya boleh di saya sini ya. aman. Kalau Oke. saya aman. Ya, siap. Saya mau jawab dulu nih. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas mulutnya segala tentaranya. Artinya firman ini adalah pencipta ya. Kemudian di Yesaya 40 dikatakan demikian, siapakah yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapatkan pengertian? Jadi kamu lihat di sini ada dua entitas, roh Tuhan sama Tuhan. Dan dua-duanya disandingkan. Dua-duanya dinyatakan secara tidak langsung sebagai yang maha tahu. Jadi tidak mungkin ada dua entitas, artinya dua Tuhan di sini. Jadi roh Tuhan itu adalah satu dengan Tuhan, yaitu maha tahu di sini begitu. Kemudian di dalam mana lagi tadi ya? Di dalam Ayub, the Spirit of God formed me. Roh Tuhan menciptakan saya, membentuk saya begitu. Jadi roh kalau menurut kitab-kitab ini bukan ciptaan, tetapi dia mencipta malah begitu. Kemudian di dalam Bereshit ya, ini saya mau menunjukkan di sini tetap menggunakan kata spirit ya. Jadi artinya Uwin itu memang spirit, tetapi memang rabi-rabi punya eksegesis sendiri mengenai kejadian ini gitu ya. Mereka mengatakan spirit God itu kekuatan, bukan pribadi. Itu aja bedanya sama Kristen. Kalau di dalam Kristen itu menyatakan sebagai pribadi. Buktinya apa dalilnya? Yaitu yang tadi tunjukin di Yesaya 40. Siapa yang dapat mengatur Tuhan dan memberi petunjuk kepadanya. Ini kan berarti pribadi, bukan kekuatan. Kemudian tadi di Hakim-Hakim dikatakan roh Allah bicara. Itu kan nggak mungkin kekuatan bicara kalau dia bukan pribadi. Itu bedanya. Dan kalau Anda pakai patokan rabi-rabi, ya mohon maaf kami tolak karena kami patokan bukan rabi-rabi, tetapi kita para nabi. Ya, rabi-rabi itu punya eksegesis sendiri yang berbeda dengan Kristen. Kalau Anda bawa, saya akan tampilkan ayat ini. Ya, Yesaya 29, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan, apa itu? Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Itu artinya bicara apa? Pemimpin orang Yahudi itu hikmatnya akan hilang, rabi-rabinya akan kehilangan hikmat. Ini sejalan apa yang Yesaya bilang bahwa mereka mendengar tetapi tidak mengerti, lihat tetapi buta gitu, seperti yang Yesus kutip. Jadi kalau Anda patokan rabi-rabi, ya Tuhan udah ketam, Tuhan bilang mereka udah sesat gitu loh. Jangan rabi-rabi, tetapi kita para nabi-nabi yang Anda harus pakai begitu ya. Kemudian ya silakan dulu Pras kalau mau ditambahin, saya ada yang kelupaan. Nggak ada, saya lanjut. Nah sekarang konsep oke, duluan Pras. Enggak, kamu duluan aja udah. Ya, jadi tetap artinya saya harus Anda masih belum menjawab karena konsep roh yang Anda tampilkan itu adalah konsep rohnya Quran dan pemahaman rabi-rabi yang juga tidak sama dengan konsep Quran. Kalau rabi-rabi kan bilang itu kekuatannya Allah gitu loh. Ya, kalau kami bilang itu tetapi tetap bagian dari Allah, tetapi kekuatan, bukan ciptaan itu kekuatan Allah. Tetapi bukan pribadi, kalau menurut kami pribadi itu gitu loh. Ya karena jelas dalilnya seperti itu dan Anda belum jawab itu. Tentang firman, kami jawab dulu. Firman itu adalah logos ya. Tadi saya sudah nunjukkan itu pribadi. Kalau Anda bilang salah terjemahan, saya bisa tunjukin terjemahan Targum. Ya Targum lebih dekat lagi itu. Targum itu memperlakukan firman itu sebagai pribadi ya. Saya bisa minta waktu dihentikan lagi. Saya mau tunjukin Targum. Oke, sebentar ya. Sebentar. Karena tadi kan bilang Alkitab kami ini salah terjemahan. Jadi saya mau tampilkan terjemahan dari Targum. Targum ini Targum Yerusalem ya, sebelum Kristen ada ini. Ya, orang-orang Yahudi terjemahan ke dalam bahasa
Aramaik, tetapi diterjemahkan lagi dalam bahasa Inggris. Di sini dibilang begini, "End of these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am the shield, thy reward will be very great." Jadi perkataan Allah atau firman Allah itu datang kepada Abraham di dalam suatu vision dan berkata-kata. Jadi di sini jelas perkataan Allah ini sebagai personality, bukan sebagai kekuatan dan sebagainya gitu ya. Silakan Pras. Ya, waktu dihentikan dong, aku mau share screen. Siap. Semoga kuat ya. Udah kelihatan belum? Belum, masih sharing. Belum ya? Suaranya dimatiin satu, Pras. Udah kelihatan? Suaranya dimatiin satu, Pras. Di silent. Hah? Di silent. Kalau nggak gema, Pras. Kalau nggak gema, Pras. gua kalau share screen pakai ini pasti Bisa lo silent salah satunya harus silent. Satunya di mute. Satunya di mute tuh apa sih yang di mute? Gua nggak ngerti. Mikrofonnya kan kamu ada dua asum jalan. Salah satunya harus di mute. Gua mute lo. Ini enggak, tapi ini memang iya selalu double kalau Tes. Udah masih double. Gimana? Waktu masih 1 menit 11 detik. Udah siap, Pras? Kalau belum siap, saya mau nunjukin targum lagi nih. Ya, sementara mohon maaf ya, saya tunjukin targum dulu ya. Oke, waktu saya berjalan ketika Anda berbicara. santai, aku santai kok. Silakan nggak apa-apa. Ntar dulu. Oke, saya bacakan di sini nih. Targum Jonathan Deuteronomi 4 ayat 7. For what people so great, to whom the Lord is so nigh, in the name of the word of the Lord, but the custom of other nation is to carry their gods upon their shoulders, that they may seem to be nigh them, but they cannot hear with their ears, be they nigh or be they far off. But the word of the Lord sit upon his throne, high and lifted up, and hear our prayer what time we pray before him, and make our petition. Jadi di sini bicara ya, Tuhan yang disembah oleh bangsa-bangsa lain itu dipanggul tuh artinya dekat ya, di atas pundak gitu, karena kan patung dan sebagainya gitu. Tetapi mereka nggak bisa dengar gitu loh, walaupun dekat. Tetapi word of the Lord ya, atau Mimra, bertahta di tahtanya dia, tinggi, diangkat di surga, kan lifted up. Tetapi mendengar doa-doa kita pada saat kita berdoa di hadapannya, dan membuat petition. Pada saat kita berdoa di hadapannya, kita membuat petition. Jadi word of the Lord ini pribadi, berduduk di atas tahtanya dan mendengar doa kita dan petisi kita. Ini bukan LAI loh, ini Targum Jonathan Deuteronomi 4. Waktu gitu ya, habis. mudah menjawab ya. Waktu habis. More, lanjut More. Silakan, waktu 6 menit langsung disanggah. Monggo Bang Juma dan Ustaz Wafi, waktunya 6 menit untuk menyanggah. Afadol. Ya, Wadal, baik. Bang. Ya, makasih. Jadi kalau data yang Anda bawa itu, Al-Quran pun menyatakan yang lebih hebat dari itu. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Ya, Allah itu lebih dekat dari urat leher manusia kepada manusia itu sendiri. Apakah kemudian Allah itu, oh ternyata Allah itu di dalam diri saya? Tidak begitu cara memahaminya. Berarti Allah itu tak nampak. Nah, kalau tak nampak itu diartikan dengan kata ruah, gaib, ya nggak masalah. Tapi yang permasalahannya sekarang ini adalah ketika Anda memahami Tuhan Anda itu adalah roh, di mana roh itu adalah makhluk. Tapi kalau dikatakan Tuhan itu gaib, tidak nampak dan seterusnya, adalah lebih pantas Anda katakan Tuhan Anda itu adalah gunung batu.
Kenapa data demi data di dalam kitabnya Bani Israel, dia mengatakan bahwa Tuhan kami itu adalah gunung batu, tempat perlindungan kami. Wahai engkau gunung batuku. Tidak ada dikatakan, wahai engkau rohku, atau Tuhanku yang adalah roh, nggak ada. Seruan daripada Daud, seruan daripada Yesaya, seruan daripada Yeremia, itu seruannya selalu memanggil gunung batu. Wahai engkau Tuhanku, gunung batuku, tempat perlindunganku. Gunung batu loh. Habakuk 1 lagi. Bukankah engkau ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami, tidak akan mati. Kami ya Tuhan kami, telah kau tetapkan dia untuk menghukumnya. Ya gunung batuku, telah kutentukan dia untuk menyiksa dan seterusnya. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka. Ini data demi data. Kalau roh itu masih ini, ya bisa jadi itu adalah makhluk yang gentayangan. Kenapa? Karena di dalam kitab Anda sendiri diterangkan bahwa Tuhan menciptakan roh di dalam diri manusia. Kembali kepada tema, Yesus ketika dia disalib, dia teriak, Eli, Eli, lama sabaktani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau Tuhan itu adalah roh, roh setelah meninggalkan Yesus, faktanya Yesus masih bisa teriak. Berarti masih ada roh pada dirinya. Berarti roh yang ada pada diri Yesus betul adalah roh ciptaan Tuhan berdasarkan berdasarkan Zakaria 12 nomor 1. Nah, kalau dikatakan dia adalah firman yang berasal dari Tuhan, dia keluar dari Tuhan, kemudian dia menjadi manusia, dia adalah firman-Nya. Sabar dulu. Matius 4 nomor 4, semua manusia juga itu adalah firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman terbuat dari manusia juga berasal dari firman Allah. Yesus juga berasal dari firman Allah. Roh yang ada pada diri Yesus pun adalah roh ciptaan Allah. Nggak ada Tuhan itu berubah menjadi manusia. Nggak ada. Itu yang perlu dipahami. Silakan Nadine Dawafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang ruah dalam kejadian itu dimaknai roh Allah, maka bagaimana Anda akan mempertanggungjawabkan di dalam Mazmur 104 butir keempat? Tolong jangan memaksakan, Mas. Kenapa? Saya menggunakan pemahaman Rabi, karena mereka itu kalau di dalam Islam itu para ulama tafsirnya. Kalau orang Kristen berasumsi itu maksudnya roh Allah, maka harus ada standarnya. Standar memaknainya roh itu apa? Karena dalam Mazmur 104 butir keempat, di terjemahan TB ya, itu kan kalau kita pahami maknanya kan angin. Kan sama pakai ruah itu. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Nah, kata angin di sana dalam Ibraninya juga sama, menggunakan ruah. Jadi roh Allah itu melayani siapa? Masa kalau roh Allah adalah Allah, maka jadi Allah menyuruh Allah untuk melayani Allah begitu. Allah menyuruh Allah untuk melayani Allah, kan ini blunder namanya. Karena menggunakan lafal ruah juga. Sedangkan di Yesaya 40:13 bisa saya screen dulu. Di stop dulu. Ya, waktu di stop. Ya, kita buka di Yesaya 40:13 yang Anda itu? Zoom. Ini ngeri kali nih, Ustaz Wafi udah mainnya Savaria terus. biar kita tahu, Ustaz. Jadi salah sesembahan gara-gara salah terjemahan itu terjadi memang gini. Ini ya dalil Anda ya. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat. Nah, di sini ada bintang. Maksudnya ini kembali kepada di Roma ini ya, dan 1 Korintus ya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Justru di sini maksudnya roh itu pikiran loh. Logos berarti kan bukan ruah. Ini bukan kata saya tapi kata Paulus ya. Kata Paulus, maksud di Yesaya 40:13 itu adalah pikiran Tuhan. Beda babnya ini. Anda berdalilkan ini mengatakan bahwa roh Allah itu ada dan itu adalah Allah sendiri. Sedangkan Paulus menafsiri berbeda. Siapa yang benar, Antonius apa Paulus nanti? Begitu.
Sudah dijalankan aja. Nah, jadi gitu Mas. Makanya kita berat ketika memaknai roh itu adalah Allah karena seperti itu. Pemahaman Anda tidak berdasar dan sudah ditentang oleh Paulus dan orang-orang yang ahli dalam menafsiri, orang-orang Yahudi itu sendiri, kitabnya sendiri. Nah, makanya Yesaya 40:13 itu kaitannya dengan Mazmur 104 butir keempat barusan. Karena ruah itu angin yang melayani, maka Tuhan bilang siapa yang dapat mengatur roh Tuhan? Siapa yang bisa mengatur angin yang Tuhan suruh? Jelaslah Tuhan yang mengatur. Jadi kalau nanti dimaknai roh, dan roh itu Tuhan sendiri, berarti Tuhan mengatur Tuhan, menjadikan Tuhan. Kan bingung nanti seperti itu. Sekian. Oke, terima kasih. Waktunya pas sekali dan 6 menit ini kita berikan juga kepada saudara kita yang Muslim. Tadi jika ada resum ya, kita balik lagi ke resum. Jika ada statement-statement atau pernyataan-pernyataan yang masih dianggap kurang pas gitu kan dari saudara-saudara yang Kristen, nah dalam sesi ini saya serahkan kepada pihak Muslim untuk mengulasnya kembali dalam waktu 6 menit. Nanti bisa disanggah oleh saudara-saudara yang Kristen. Monggo, waktunya 6 menit saya berikan kepada Bang Juma dan Ustadz Wafi. Tafadol. Loh, Silakan, bukannya Kita udah Wafi. tadi ya? bukan Mureh. Sudah kan? Oh sudah. Iya kan. Sudah. Sudah masing-masing 6 menit. Iya gitu Mureh. Oh berarti sekarang closing statement berarti. Bukan. Udah mulai 6 menit ya tadi, More. Oh udah ya. Udah mulai 6 menit. Berarti sekarang udah mulai bekerja nih, closing atau Rizky. gimana? Iya nih. Enggak, masih kami. Giliran Kristen. Oke, monggo. Waktunya 6 menit sama ya. Oke, Ya, sama. saya mulai ya. Ya. Ya, oke, di sini saya menjawab ya. Jadi tadi Wafi mengatakan kami blunder, tapi yang saya tangkap dari jawaban Anda yang blunder, gitu ya. Jadi Anda sebenarnya udah tahu roh itu kalau Anda tadi kutip Yesaya 40 mengenai angin ya. Angin itu kan jelas, itu bicara tentang roh gitu loh. Nah, tetapi di sini blundernya Anda tidak bisa, Anda memahami roh itu, Anda salah paham dengan apa yang saya jelasin. Anda tidak bisa membedakan antara roh dan roh Tuhan. Begitu ya, ruah Elohim sama ruah itu berbeda. Ruah itu ya roh. Rohnya bisa roh apa aja, bisa roh manusia. Nah, ruah Elohim itu rohnya Tuhan. Dan roh Tuhan itu bukan ciptaan. Jadi kalau Bang Zuma mengatakan roh itu ciptaan ada dalam diri manusia, itu betul karena roh yang dalam diri manusia adalah ciptaan. Tetapi kalau bicara ruah Elohim itu bukan ciptaan. Sekali lagi Bang Zuma bisa bedakan. Nah, kenapa bukan ciptaan? Karena walaupun di dalam kitab Perjanjian Lama tidak dikatakan bahwa roh itu adalah Allah dan sebagainya, tetapi jelas tadi saya sudah tunjukin dalilnya bahwa roh Allah itu maha ada, maha tahu, pencipta, dan itu kualifikasi yang tidak mungkin dimiliki oleh ciptaan, tetapi milik oleh pencipta, begitu loh ya. Roh itu bukan sekedar kekuatan, tapi dia ada pribadi dan dia pencipta, maha tahu, maha hadir. Nah, dan tidak mungkin ada dua ilah di dalam Perjanjian Lama. Itu bicara roh Tuhan dua entitas, tetapi sesungguhnya satu. Itu Allah ya. Jadi sudah terjawab. Jadi roh yang ada di Yesaya 40:13 bukan ruah Elohim. Makanya itu ditafsirkan sebagai malaikat. Orang Yahudi juga menafsirkan sebagai malaikat. Nah, mengatakan Paulus memahami ruah Elohim sebagai pikiran Tuhan itu salah. Blunder lagi karena itu bukan perkataan Paulus, itu Anda menghubung-hubungkan dengan Roma seolah-olah itu ada Paulus mengutip itu. Bukan, Paulus tidak ada kata-kata roh Allah, ada pikiran Tuhan. Itu Alkitab LA itu atau Sabda itu mensandingkan dua ayat itu gitu ya. Tapi yang Yesaya 43 sama itu. Tetapi Yesaya 40 itu bicara tentang roh Allah. Sementara yang Roma tadi bicara tentang Allah gitu loh. Tidak berbeda karena memang roh Allah itu adalah Allah. Tetapi tidak bilang bahwa roh Allah itu adalah pikiran Tuhan begitu loh. Ya, itu sekali lagi Anda blunder di situ. Gitu. Kemudian apalagi ya? Jadi sekali lagi ya, Yahudi ya tadi saya udah bilang Yahudi pengertiannya juga tidak sama dengan Islam, tetapi kalau Anda bawa pemahaman Yahudi, Anda klaim sebagai otoritas yang benar dan sebagainya, saya bantah, saya jawab
itu kan klaim Yahudi dan klaim Anda menggunakan klaim Yahudi. Tetapi YHWH udah bilang hikmat mereka akan hilang. Ya Anda berarti argumen Anda dibantah oleh Tuhan yang dalam kitab Perjanjian Lama. Mereka udah hilang kok. Buktinya apa? Buktinya mereka dihukum. Buktinya mereka dicerai-beraikan, ditindas, dijajah Romawi, dicerai, bait sucinya hilang. Apa itu bukan bukti bahwa apa yang dikatakan di saya tadi benar, bahwa mereka sudah kehilangan hikmatnya, sudah menerima hukumannya, karena mereka mencintai ajaran manusia. Ibadah mereka adalah perintah manusia. Jadi kalau kamu kutip-kutip Talmud dan sebagainya, itu yang dimaksud. Yang dimaksud Yesus pada saat Yesus berkata, benar apa yang dikatakan Yesaya, bahwa kamu ajaran manusia. Nah itu yang ada di dalam Talmud itu Torah sebal peh. Begitu ya, harus ada pahamin itu. Silakan Pras. Pras, waktu jalan nih Pras. Aku mau share screen, matiin dulu dong. Oke, waktu mati, Pak Imanes. Ya, silakan, waktu sudah di stop. Ya. Aku share ya. Udah kelihatan belum? Oh ya, aku lupa nanya lagi. Ntar deh habis. Nih ya. 2 Kronikel pasal 18 ayat 23 ya. Ini dikatakan roh Allah ya. Bagaimana mungkin roh Allah pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Loh, angin Allah kok bisa berbicara kepadanya? Ya pasti roh Allah adalah Allah. Kalau nggak gitu gimana berbicara kepadanya gitu ya. Jelas adalah Tuhan berfirman ya. Kemudian kita lihat ini di dalam KJV itu apa sih? Ayat 23 ya. Spirit ya. Kemudian kita klik nih spiritnya. Kita lihat ya. Spirit itu artinya apa sih? Spirit itu artinya wind, breath, mind, spirit, breath, wind, heaven, water. Lihat ya, breath of air, gas. Nah, jadi spirit, ruah itu pengertiannya banyak gitu. Nggak bisa semua ruah, angin, semuanya spirit, semuanya spirit. Ada spiritnya Allah, ada spiritnya manusia ya. Spirit manusia tentu ciptaan. Kalau Allah mengatakan mataku, Allah melihat, jangan dibayangkan. Jadi Allah punya mata ciptaan ya. Nggak seperti itu. Allah memiliki roh bukan berarti roh ciptaan ya. Itu yang pada diri Allah otomatis bukan ciptaan. Waktunya tinggal berapa Pak? Lihat. 50 Lalu kita lihat tanah. Oke, aku boleh masuk pertanyaan nggak? Boleh silakan. Boleh. Oke ya, saya masih belum dijawab ini pertanyaan tadi. Allah itu di dalam Perjanjian Lama menampakkan diri. Jadi jangan salah paham ya, Allah itu tidak bisa dilihat. Kalau tadi Zuma bilang Allah kita kelihatan, enggak. Allah tidak bisa, tapi bisa menampakkan diri. Itu bukan hanya Musa yang lihat, para nabi-nabi lain juga melihat. Bahkan jadi manusia, bisa jadi manusia sebagaimana dinyatakan di Yesaya 9 ayat 5 dan Mika 2 ayat 5. Tetapi ini berbeda dengan kalian. Nah, itu kalian penjelasannya bagaimana gitu. Allah yang bisa dilihat, yang bisa menyatakan dirinya kepada nabi-nabi, kok di dalam kitab Anda tiba-tiba tidak bisa dilihat dan tidak bisa jadi manusia begitu. Silakan. Pras. Stop dulu. Ya, ini saya kasih lihat lagi ya ayat 23-nya ya. Sebentar aku buka ya. The Sedekia, kita lihat Spirit of the Lord. Ini dari mana ini? Ini adalah Tanak ya. Waktu sudah habis ya. Ya udah kalau gitu. Nggak apa-apa, sedikit-sedikit nggak apa-apa. Ada toleransi. Ya, kurang gede, Pras. Jadi, kurang gede angkanya. Tidak dinarasikan aja dulu Bro Pras, biar Waktu ya, hanya itu diedit aja. ya, itu Tanak gitu. Itu Tanak ya. Jadi Tanak dua Tanak itu ayat 23-nya yang tadi saya tunjukin itu adalah spirit juga. Mereka terjemahkannya Spirit of the Lord ya. Tuh. Nih, the Spirit of the Lord ya. Jadi kita lihat bahwa ruah itu adalah spirit, Spirit of the Lord. Oke, thank you. Bedain antara spirit dengan Spirit of the Lord ya, dua hal yang berbeda itu. Yeah. Yang satu ciptaan, yang satu makhluk, yang satu bukan. Oke. Giliran pihak Muslim. Waktunya di setting lagi 6 menit. Nah, ini putaran terakhir ya. 6 menit terakhir. Nanti langsung closing statement untuk pihak Kristen dan juga nanti saya serahkan selanjutnya untuk closing statement pihak Muslim. Bisa di setting Pak Imanes waktu 6 menit untuk pihak Muslim. sebenarnya bukan di closing ini. Kalau memang masih berlanjut nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa.
Oke, Ya, bisa oke. sampai ha. 5, bisa 4 gitu makanya. Ini kan baru Oh, 2 nih. Ini baru Ya, 2 ini kan. baru 2 putaran ya. Ya. Berarti Iya, baru 2 sekarang ya. putaran, that's Ya, closing. silakan. Ah, Ya oke, nggak apa-apa juga. Enggak Udah pusing. kirain mau stop ya nggak apa-apa gitu loh, nggak masalah sih. Tenang, saya masih siap gue mau moderator. Obatnya udah mulai bekerja kelihatannya. Ya, soalnya jam 9 memang saya minum obat Iya, ya, kata dokter makanya. jam 9 paling lambat. Ya, silakan kepada Bang Juma dan Ustaz Wafi, monggo waktunya 6 menit, tafadhol. Ya, Dinda Wafi boleh silakan. Saya screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ya waktu di stop dulu. Iya. Monggo Ustaz Wafi. Kalau mau dihabiskan 6 menit silakan aja deh. Oh, jangan, Bang. Nggak Ini. apa-apa. Ini ya, coba lihat ini, perhatikan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Di Mazmur 104 ini ya. Ini judulnya kan begini, kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Di ayat keempat, ada bunyi begini, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Nah, kata angin dalam Ibrani Mazmur 104 butir keempat ini menggunakan lafal ruhot atau kita sebut dengan ruah, sama seperti Kejadian 1. Tapi di sini justru dimaknai angin. Dan judul perikopnya ini kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya, termasuk ciptaannya ini. Makanya kenapa kami katakan roh itu adalah ciptaan, karena di dalam Bible kamu itu 104 Mazmur ini menunjukkan bahwa ruah atau roh di sini justru dimaknai angin dan ini ciptaan. Begitu. Jadi ada dalilnya kita itu. Di sini kenapa kok tidak dimaknai roh juga, roh Tuhan juga? Kok dimaknai angin sebagai suruhan-suruhanmu? Kok bukan roh Tuhan, kan begitu? Padahal dari lafaz ruhot juga sama-sama dari ruah, sama seperti Kejadian 1. Nah, ini kan blunder namanya. Nah, sedangkan roh dalam perspektif Islam jangan pernah disamakan dengan perspektif yang lain. Dalam Islam itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, bernafas, memiliki roh pasti akan merasakan kematian. Apakah Allah mati? Tidak. Huwal awwal wal akhir. Allah itu zat yang maha awal dan zat yang maha akhir. Allah itu kekal. Begitu. Makanya setiap makhluk yang memiliki roh, semua makhluk itu memiliki roh. Dan Allah itu bukan roh. Jangan dipaksakan pemahaman dalam Biblos lalu dibawakan kepada Al-Quran. Ayatnya terlalu banyak karena setiap contoh penciptaan penciptaan Isa dengan penciptaan Adam itu sama. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Isa dan Adam sama-sama manusia biasa, sama-sama makhluk, ada rohnya dan mereka nanti juga akan mati. Makanya Nabi Isa mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu. Aku akan mati, kata Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran diterangkan seperti itu. Jadi jangan dipaksakan pemahaman di dalam Biblos dibawakan kepada Islam. Gitu. Monggo, tafadhol, Bang Zuma. Iya, jadi apapun kemudian narasi yang saudara-saudara kita bangun hari ini, yang pasti kalau Anda mengatakan Tuhan Anda itu sejati karena dia adalah bentuk roh, faktanya Yesus bukan roh, dia adalah makhluk jasmani. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan bahwa Tuhan kami itu datang menampakkan diri dalam rupa manusia, dia jalan-jalan di atas muka bumi, itu konsep Kristen yang Anda bangun kemudian. Tapi kalau dalam konsep imannya orang Yahudi, diterangkan dalam 2 Tawarik 6 nomor 18, tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas muka bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Rumah aja dikatakan tidak mungkin, apalagi tubuh anak Maria. Ini dalil. Jadi tidak perlu kita memaksakan sesuatu kalau sudah terbantahkan dengan dalil. Kemudian Yesaya 46 nomor 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan aku, dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Ternyata semua orang Kristen teriak, kami hendak menyamakan kamu dengan Yesus, anak manusia anak Maria bernama Yesus itu. Ini melanggar aturan main. Karena di dalam Yesaya 45 nomor 6 diterangkan, semua manusia harus tahu
bahwa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak ada di luar aku. Sementara Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Berarti Bapaknya di dalam, berarti Yesusnya di luar. Ini dibantahkan itu semua. Makanya tadi di awal saya mengatakan, lebih pantas Anda menuhankan batu. Karena di situ dikatakan, engkaulah Tuhanku, gunung batuku. Engkau yang perkasa, wahai Tuhan batuku, tempat perlindunganku. Nah, itu doa itu tidak ada tentang roh. Bahwa engkaulah roh Tuhan. Engkaulah Tuhanku yang bentukan roh. Nggak ada itu. Yang ada gunung batu. Jadi lebih pantas batu Anda tuhankan. Nah, terkait dengan apa yang Anda katakan tentang Tuhan kami, Allah. Tuhan Anda katakan menyatakan diri, datang kepada Musa dan seterusnya. Tuhan memang menyatakan diri. Kalau Tuhan tidak ingin menyatakan diri, Tuhan tidak menciptakan. Justru karena Tuhan ingin menyatakan keberadaannya, maka dia menciptakan alam semesta ini. Bagi kami umat Islam, dengan adanya alam semesta ini, bukti bahwa Tuhan menyatakan diri kepada manusia. Hanya orang yang buta hatinya yang tidak mampu melihat penampakan dari Tuhan itu sendiri. Alam semesta ini adalah penampakan dari Tuhan. Kenapa? Karena inilah bukti bahwa Tuhan itu ada. Meski kemudian dia tidak menyatakan dalam sisi wujudnya kepada kita, karena memang manusia tidak mampu melihat wujudnya di atas muka bumi ini, karena bumi ini ya tidak mampu kemudian menampung esensi zat daripada Allah, hakikat daripada Allah itu sendiri, maka Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Kalau Tuhan itu tidak maha pengasih, tidak maha penyayang kepada makhluknya, maka Tuhan akan perlihatkan wujudnya di alam semesta ini. Apa yang terjadi? Kita semua akan jadi bubur. Baik kalau jadi bubur kita. Ya nggak bisa. Nabi Musa minta, nggak bisa. Gak ada yang bisa melihat Tuhan. Sehingga Tuhan itu hanya mengatakan, Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah kerjaan langit dan bumi dan apa yang ada dalamnya. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Janganlah diminta Tuhan itu nampak. Hancur kita nanti. Silakan. Mereh, lanjut Mereh. Gimana? Mau dilanjut lagi dari pihak Kristen? Iya, kita belum jawab. Oke, silakan 6 menit waktu diberikan kepada saudara-saudara. Ini 6 menit yang kedua ya, keempat maksudnya ya. Keempat berarti Bang. Ketiga. Oh ketiga, iya ini berarti udah lewat yang 2 putaran kan? Ini putaran ketiga berarti ini. Putaran ketiga. Iya putaran ketiga, betul Bang. Tadi Kamu kan mau duluan atau aku? Kristen yang pertama. Aku dulu deh Pras. Ya, yang udah, pertama okay. 6 menit tadi kan teman Kristen. Habis itu teman Kristen lagi. Kami Muslim. Habis itu teman Kristen. Habis itu kami lagi. Atau gimana ini? Ini sudah dua-dua. Ini sudah dua-dua, Bang. Nah, itu dia udah dua. Berarti ini yang ketiga. Ini putaran yang ketiga nih. Oh, kayaknya ini ketiga. timer juga kena asam lambung ini Bang. Jadi nggak fokus Bang. Timernya asam lambung. Makan asimilit. Minum asimilit. Nanti saya kasih tahu. Lanjut. Kombantrin lebih bagus. Timer, alhamdulillah sehat timer. Oh, alhamdulillah. Oke, silakan Antonius. Ya, oke saya. Jadi sekali lagi Ustadz Wafi selalu gagal paham lagi nih. Saya udah dijelasin berkali-kali. Saya minta tolong waktunya dihentikan dulu. Saya mau share screen. Saya bacakan waktu jalan-jalan dulu ya. Di sini dikatakan begini, Waslu 4 ayat 4. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Perhatikan, angin ini tidak ada kata Elohim di sini. Sekarang kita lihat di Bereshit. The Spirit of God. Ada kata God-nya. Berarti ini angin Elohim. Ya, ada kata Elohimnya di sini, ada kata God. Itu harus kamu bisa bedakan. Jadi kalau Spirit of God ini yang saya bilang, pencipta, angin ini ciptaan, itu harus Anda bisa bedakan. Ya memang betul, artinya memang angin, tetapi angin itu dipahami di sini bukan angin seperti angin biasa, tetapi roh, gitu ya. Ini dipahami sebagai malaikat. Begitu, orang Yahudi juga memahami sebagai malaikat, bukan angin-angin yang seperti itu. Sama seperti Bereshit, ini juga dikatakan spirit. Ya, walaupun ini angin, betul secara letterlocknya angin, tetapi dipahami sebagai spirit. Ini kabat kok saya buka. Begitu ya, artinya jelas ya, ini ini jangan gagal paham gitu ya. Memang betul ada kata wind, tetapi beda maknanya.
Nah, kemudian jangan paksakan pemahaman Alkitab ke dalam Quran. Ya udah, berarti Anda sudah tidak bisa jawab gitu loh. Ya kan di sini di dalam kitab kami kan menyatakan bahwa Allah yang tidak kelihatan menyatakan dirinya, menampakkan dirinya, bisa menampakkan diri dan bahkan bisa menjadi manusia. Begitu. Nah, sementara Anda bilang jangan samakan, ya udah berarti nggak nyambung. Jadi kalau kita pakai dalil yang pertama itu maka bisa dikatakan bahwa Tuhan kami yang lebih benar karena nyambung sama kitab Perjanjian Lama begitu ya, kitab Tanak. Nah, terus kemudian dikatakan faktanya Yesus bukan roh, ya memang Yesus bukan roh, tetapi makhluk jasmani, ya betul. Karena memang Yesus tuh punya dua nature yang manusia dan nature yang ilahi. Kalau di Perjanjian Lama kan dikatakan roh Allah itu tadi sudah saya sampaikan dalil-dalilnya bahwa dia pencipta, maha ada, maha tahu dan sebagainya, yang tidak mungkin Tuhan yang lain. Berarti dia adalah Allah, walaupun tidak ada kata definitif bahwa roh adalah Allah, tetapi kita sebagai orang berpikir tahu bahwa itu bicara tentang Allah, begitu ya. Jadi kalau roh Allah itu adalah Allah, berarti betul secara logika bahwa Allah itu adalah roh, begitu. Kemudian dikatakan bahwa tidak ada orang Kristen yang menyamakan Yesus. Anda mengatakan kami menyamakan Yesus dengan Allah. Kami tidak menyamakan. Anda blunder lagi. Tidak ada orang Kristen yang menyamakan Yesus dengan Allah. Tetapi Yesus dan para rasul-rasulnya menyatakan bahwa Dia adalah Firman yang adalah Allah, begitu loh. Ya, jadi bukan kami yang mengangkat Yesus, yang mengaku Yesus jadi Allah, tetapi Yesus dan para rasulnya yang menyatakan dirinya sebagai Allah, begitu. Nah, kemudian Pras dulu, silakan Pras. Nanti saya ada yang lupa. Ya, saya masuk. Jadi netizen harus baca Alkitab juga ya, baca doktrin Kristen ya, bahwa Alkitab itu mengajarkan Yesus yang adalah Firman, ya, Dia adalah Allah juga manusia. Jangan menggunakan kemanusiaannya untuk menyangkal kealahannya. Jangan menggunakan tubuh kemanusiaannya menyangkal bahwa Dia adalah roh, gitu ya. Kayak contohnya kita manusia ada roh dan ada tubuh jasmani gitu ya. Yang kelihatan ya tubuh jasmani. Jangan menggunakan tubuh jasmani menyangkal roh dan jangan menggunakan roh menyangkal tubuh jasmani. Di sini masalah buat Pak Suma gitu ya. Udah sering kali debat kok masih gitu. Kemudian tentang wafi ya. Sudah jelas memang di dalam tadi kan saya sudah tunjukkan bahwa ruah itu artinya wind, breath, mind, spirit, tergantung di kalimat apa artinya apa gitu ya. Jadi disesuaikan. Memang bahasa Ibrani begitu, ya, artinya ruah itu bisa angin, bisa roh. Kalau ruah Elohim ya spiritnya Elohim gitu ya. Kalau dikatakan bahwa harus ngikutin para rabi dan sebagainya, ya nggak usah debat gitu ya. Kenapa? Karena kita tuh mengacu kepada teksnya ngomong apa. Kalau ngomong begitu ya kita ngomong gini ya, kata ulamaku, kata paus, kata romo, kata rabi, ya udah nggak usah, ya udah itu kepercayaan gitu. Kita kan ada kitab. Nah, kitab itu kan ada teks gitu ya. Teks itu kan ada pengertiannya. Lalu romo atau paus atau pendeta terkenal atau rabi mengartikannya apa, benar atau salah, kan itu kan banyak, ada yang mengartikan A, B, C. Nah, kita lihat, kita periksa yang benar siapa gitu ya. Jadi kita ini bukan kelasnya, kelas katanya gitu ya. Kalau anak kecil memang ya katanya gitu ya. Kalau kita udah kelasnya udah bukan katanya, kalau udah kelas katanya ya nggak usah debat. Nggak perlu kita buka kitab gitu. Kita buka bukunya si Romo atau bukunya si Rabi aja gitu ya. Kita berbicara dasarnya adalah kitab sucinya. Silakan. Masuk ya. Ya, kemudian Anda menyebut di dalam bawah tawarik bahwa betul Allah tidak, yang roh itu tidak mungkin berdiam di dalam rumah yang dibuat manusia. Itu benar sekali, gitu ya. Jadi memang Tuhan tidak mungkin berdiam, itu Tuhan nyatakan. Tuhan mengizinkan Salomo mendirikan bait suci karena memang untuk menghormati Daud, karena Daud tinggal di istana mewah. Nah, dia ngelihat kemahnya Tuhan tuh seperti itu. Dia pikir ya udah, aku pingin bangun rumah yang mewah buat Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, rumah apa yang lu mau bangun? Tapi karena Tuhan menghormati ya diizinkan. Tetapi sesungguhnya seperti yang Yesus bilang, bahwa tubuh bait sucinya itu ya sesungguhnya adalah tubuhnya Dia, yaitu tubuhnya jemaatnya. Itulah bait suci yang sesungguhnya, di mana roh Allah itu tinggal, bukan di dalam rumah ciptaan manusia.
Nah, begitu. Nah, yang mengherankan, bait suci yang dalam bentuk bangunan batu dan sebagainya itu muncul lagi di zaman Anda, di zaman Islam muncul. Nah, kemudian pertanyaan saya selanjutnya nih ya, tadi kan Anda udah bilang berbeda. Nah, oke. Sekarang kenapa di dalam nabi-nabi dan perjanjian lama itu tidak pernah menyembah suatu objek, tetapi kalian malah ada objeknya begitu loh. Itu kan ada perbedaan juga. Gitu. Oke. Waktunya udah habis ya, silakan. Oke, terima kasih. Sekarang giliran dari pihak Muslim. Monggo waktunya 6 menit. Saya persilahkan kepada Bang Juma dan Ustaz Wafi. Tafadol. Dinda Wafi silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen dulu ya. Lihat di layar ya. Ini the Koren Tanakh, ya, Koren Jerusalem Bible. Di sini di Kejadian ya sesuai Anda sampaikan itu maknanya adalah ini ya, a wind from God, angin dari Allah, ya, angin dari Allah. Jadi kita kalau berbicara itu pakai referensi, bukan hanya kita kelasnya bukan katanya-katanya lagi. Justru ketika kita merujuk kepada orang yang otoritasnya lebih hebat dalam memahami kitabnya sendiri, kenapa kita harus percaya kepada Anda? Yang Anda sebenarnya tidak punya kitab tersebut. Hanya mencoba menafsiri, dan sejak kapan roh Allah itu dimaknai, ruah Elohim dimaknai roh Allah? Sedangkan di sini sudah jelas, a wind from God. Ya, angin dari Tuhan. Ini asli loh. Koren Jerusalem the Bible. Nah, sehingga kalau kita larikan kepada Mazmur ya. Mazmur. Di sini. Di sini gak ada ruah Elohimnya, mana? Nah, berarti ini ciptaan loh. Di sini kan ada kata pelayan-pelayanmu. Emu ini maksudnya siapa? Emu ini maksudnya Allah, Tuhan ini. Makanya ini sama eksistensinya dengan kata-kata ruah Elohim. Gitu. Jadi angin sebagai suruhan-suruhanmu. Mu ini siapa? A wind from the God. Jadi apa namanya itu, angin dari Allah. Dan kata-kata angin di sini juga menggunakan lafal ruah. Sebenarnya tadi saya melihat kebelunderan ya antara Antonius dan Pras. Yang Pras mengatakan ruah itu bisa angin, bisa spirit, tergantung konteksnya. Tapi Antonius mengatakan ini angin, tapi angin yang berbeda. Ini adalah angin dari roh. Nah, ini sebenarnya tidak sama antara Antonius dan Pras jawabannya. Kemudian saya herannya kepada Mas Antonius, jenengan dari tadi menggunakan sabda, Alkitab sabda. Setelah saya menggunakan Alkitab sabda, ini ya, tentang Yesaya yang Anda bawa, ya Anda kan pakai kitab sabda dari tadi. Nah, kemudian ketika saya menggunakan Yesaya 40:13, ini ya, roh Tuhan, di kitab sabda, sekelas kitab sabda, yang merujuk beberapa penafsir yang hebat dalam Bible mengatakan, roh Tuhan ini adalah pikiran Tuhan. Rujuknya kepada 1 Korintus dengan Roma. Berarti lebih hebat Antonius daripada orang-orang yang mengklaim dalam tulisan kitab sabda ini. Memang ini adalah karya orang-orang yang menulis dalam kitab sabda, tapi kredibilitasnya jauh lebih tinggi daripada Anda. Buktinya Anda dari tadi bawa kitab sabda, kan seperti itu. Tapi ternyata setelah saya menggunakan kitab sabda Anda tolak. Ini kan apa namanya ya? Blunder namanya ini. Sehingga ketika Anda memaksakan kata ruah itu adalah roh Allah, sedangkan roh itu adalah ciptaan. Nah, ini sudah mulai keluar dari pemahaman aslinya. Kenapa? Di dalam kitab sabda bahkan roh itu rujuknya kepada Roma dengan 1 Korintus. Yang maksudnya itu adalah pikiran Tuhan. Sedangkan Anda dari tadi yang bawa kitab sabda, setelah saya sampaikan ditolak juga. Ini kan mana berarti standar yang Anda pakai sekarang? Begitu. Kemudian di dalam Islam ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa, dari dulu ajaran Nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad SAW itu sama.
tidak pernah mengajarkan kesyirikan, menduakan Allah. Maksud Esa itu bukan Esa Tritunggal, tapi Esa dalam sifat, Esa dalam pekerjaan, dan Esa dalam zatnya. Sudah saya terangkan itu tentang sifat wahdaniyah Allah, bahwa Allah itu Esa dalam sifat, zat, dan pekerjaannya. Tidak ada yang sama seperti Allah. Bukan berarti roh Allah, firman Allah. Kalau Yesus itu firman itu sendiri, kenapa dia berteriak ketika nyawanya akan diambil? Kan seperti itu, katanya firman. Lalu kenapa ketika Yesus menemukan pohon era dalam Matius 21, ketika dia merasa lapar, lalu pohon eranya yang dikutuk. Nah ini kan blunder sekali, katanya firman. Seharusnya kalau firman, dia melihat pohon yang tidak berbuah, tinggal mengatakan begini, pohon ayo kamu berbuah, celing langsung. Ternyata ketika dia kelaparan, dia malah mengutuk pohon era tersebut. Dalam Matius seperti itu. Andaikan dia Tuhan, firman itu sendiri kok udah langsung bilang celing, langsung selesai. Dia lapar, dia letih. Akhirnya kaget kan muridnya kan? Kan begitu. Berarti dia bukan Tuhan. Gitu. Monggo, Bang Zuma. Oke, jadi saya katakan sekali lagi kepada saudara, roh itu bukan Tuhan. Roh itu ciptaan Tuhan. Contoh, misalnya dalam Kejadian 6 nomor 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Jadi maksudnya adalah roh itu adalah ciptaan. Karena apa yang ada pada diri manusia itu adalah ciptaan. Oleh karena itulah kemudian ketika dikatakan Tuhan itu adalah roh, itu data dari mana? Yang benar adalah roh Tuhan. Roh Tuhan itu artinya roh ciptaan Tuhan. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya dalil demi dalil diterangkan roh Tuhan, bukan Tuhan itu adalah roh. Bilangan 27 nomor 16, biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang. Jadi semua makhluk itu rohnya adalah roh Tuhan. Bukan berarti roh Tuhan dalam arti kata Tuhan itu adalah roh. Roh itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Boleh dikatakan kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Tetapi bukan berarti Tuhan itu adalah roh. Kalau Tuhan itu adalah roh, bahaya itu nanti. Ya, karena iblis juga itu adalah roh. Silakan. Oke. Aku ya Pras ya. Ini Bisa sesi mulai? berapa nih? Jadi mungkin 5 kali ya. bukan. Silakan. Ini mix sesi keempat. Mungkin gini aja, habis ini sekali lagi ya. Silakan. Sekali lagi, terus langsung closing aja. Ini satu sesi lagi, Kristen nanti Muslim. Ini aja mungkin dikasih waktu lebih 8 menit, tanggapan plus closing langsung begitu. Kita 8 menit, tanggapan plus langsung closing seperti itu. Oh boleh. Iya, jadi langsung ubah 8 menit, 8 menit gitu. Enggak. Kalau mau itu ya closing, kalau enggak ya ini jangan digabung. Ya jangan digabung, bingung soal nanti. Ya jadi mungkin gini, ini sekali lagi Kristen kemudian Islam, setelah itu closing gitu ya. Ya udah gitu. Ya, oke. Ini saya jawab dulu ya. Oke, saya mulai ya. Oke, terima kasih. Tadi Ustadz Wafi mengatakan saya blunder. Tetapi sesungguhnya Anda yang super blunder begitu ya. Kenapa saya katakan Anda super blunder? Tadi udah dijelasin berkali-kali cuma nggak nangkep. Tadi kan saya udah bilang bahwa ruah itu memang bisa diartikan angin, nggak masalah. Ruah itu diartikan angin, tetapi pengertian angin itu bukan angin harafiah. Begitu ya, bukannya berarti benar-benar angin yang melayang-layang, tetapi spirit begitu. Jadi nggak salah kalau itu diterjemahkan sebagai angin, tetapi tidak bisa dipahami angin yang letterlek. Tidak salah juga diterjemahkan sebagai roh Allah. Tadi saya udah tunjukin, Anda bawa tadi Korintanak. Lah, tadi saya bawain Kabat. Korintanak memang benar menerjemahkan wind, angin, tetapi Kabat kan menerjemahkannya apa? Spirit of God. Perlu saya tunjukin lagi nggak? Nggak perlu kan? Udah sangat jelas sekali. Lalu kenapa bertentangan? Nggak bertentangan. Karena kalian gagal paham, bukannya bertentangan. Dua-duanya betul, tetapi angin di situ adalah dipahami sebagai spirit. Begitu. Nah sekarang Anda balik lagi ke Mazmur ya, Mazmur tadi. Anda bilang, sekali lagi bedain. Anda bilang itu pelayan-pelayan Elohim. Betul, pelayan Elohim itu bukan spirit Elohim, bukan ruah Elohim. Tidak sama, jangan Anda sama-samakan. Jangan Anda cocok-mologikan. Pelayan Elohim itu tidak diindikasikan sebagai pencipta, bukan tidak sebagai maha ada, maha kekal, maha tahu, tetapi ruah Elohim
dinarasikan demikian. Ya, jadi pahami bedanya, jangan main dicocok-cocokkan. Oh, berarti pelayan Allah itu adalah ruah Elohim begitu, adalah hamba. Nggak salah, ya, itu cocokmologi. Ya, jadi tadi udah jelas ya, Spirit of God sama Spirit itu ciptaan. Tapi Spirit of God bukan. Tidak ada, tapi Spirit of God adalah pencipta. Tadi saya udah tunjukin ayatnya. Tidak perlu saya ulangin lagi kan ya, Spirit of God pencipta. Nah, kemudian dikatakan pikiran Tuhan, tafsir mana sabda kredibilitas. Ini Anda blunder lagi gitu loh. Maksudnya apa namanya, gabrul gitu pemahamannya. Anda tidak nangkep. Saya nggak bilang pemahaman sabda keliru. Saya mengatakan Anda keliru memahami apa yang ditertulis di sabda. Gitu. Anda yang keliru, bukan sabda yang keliru. Sabda itu tidak mengklaim bahwa Paulus sedang menafsirkan, sedang mengatakan bahwa ruah Elohim itu pikiran Tuhan. Sabda itu memberikan paralelisme. Ya, pahami. Kalau Anda gagal paham lagi, saya nggak ngerti. Itu paralel. Bahwa Allah itu pikirannya tidak bisa diselami. Sama seperti yang dikatakan Roma, sama dikatakan Yesaya. Yang satu bilangnya roh, yang satu bilangnya Allah. Ya sama, karena roh Allah itu adalah Allah. Jadi kan berarti kalau Anda mau bawa-bawa Paulus, ya berarti Paulus memahami roh Allah itu sebagai Allah. Begitu dong yang benar. Jangan Anda bilang pikiran Allah, jangan pikirannya samain. Begitu ya. Nah, kemudian Anda bilang saat yang Maha Esa tidak pernah mengajarkan syirikan. Ya memang Trinitas bukan syirik kok. Yang bilang syirik kan Anda. Kami memahami. Begitu ya. Jadi maksudnya Esa bukanlah Tritunggal, itu kan kata Anda. Kami yang mengimaninya mengatakan bahwa Tritunggal itu Esa. Begitu. Kemudian roh itu bukan, apalagi tadi, roh tidak tinggal selamanya dalam diri manusia. Tadi Suma yang bilang, lah itu apa hubungannya, berarti lalu Suma menyimpulkan berarti roh Tuhan ciptaan. Gak ada hubungannya. Itu asumsi Anda. Roh Allah itu pencipta, itu udah saya tunjukin tadi ayatnya di Ayub. Gitu ya, udah ada jelas ayatnya, nggak bisa dibantah lagi. Kalau Anda hubung-hubungkan itu Anda cuman ngarang-ngarang aja gitu. Roh Tuhan tidak selama tinggal dalam manusia, berarti roh Tuhan ciptaan. Begitu ya. Kemudian ya apalagi Anda bilang, Pras dulu deh, saya ada yang lupa. Pras, silakan Pras. Ya udah, stop dulu, stop. Waktunya stop. Ya, aku mau share screen ya. Udah kelihatan belum? Kecil Pras, kecil. Udah. Ya. Kecil, lihat ya. kecil Mas. Ini Coba besarkan Mas. apanya? Ini ya. Ya saya screennya masa rumahnya. Bentar ya. Aku Ini Apple ya. nih ya. Ini ya. Jewish Publication kecil. Society. Nggak apa-apa. Kan ada tulisan GPS ya. GPS. Nah, saya bukan mau nunjukin ini. Sebentar, aku mau share screen. Matiin dulu. Ini nggak penting. Nih ya, GPS juga ya. Memang kecil tuh. Tuh saya ini lihat putaran saya nih, putaran GPS ya. Genesis pasal 1 ayat 2 ya. Terjemahnya apa nih? The Spirit of God ya. Benar nggak? Udah kelihatan belum? Ini siapa namanya Pak? Siapa namanya? Udah ada kelihatan. Kabat juga udah ditunjukin, Pras. Nggak usah tunjukin lagi. Kabat udah jelas kok. Nggak perlu banyak-banyak. Cukup, Pras. Kalau gitu, yang lain aja, Pras. Banyak ya. Ini jadi iya, dianya nggak paham. Dia pikirnya kita itu dari sabda gitu, yang tadi Spirit of God. Padahal itu dari Kabat. Ya benar, wind of God juga benar, nggak salah. Tetapi wind of God-nya bukan di pengertian secara harafiah, angin. Kemudian tapi ya roh Allah. Allah itu bukan materi ya, disusun oleh gitu ya. Jadi ada pikirannya, ada rohnya, ada bagian-bagiannya. Ya roh Allah ya Allah gitu ya. Bagaimana roh Allah bukan Allah, pikiran Allah ya Allah gitu ya. Oke, aku masuk pertanyaan ya. Ya udah, oke, silakan. Ya, yang tadi Tuhan di dalam perjanjian lama tuh tidak menyembah objek gitu loh. Tetapi pada saat di kitab Anda atau di pemahaman Anda ada penggunaan objek di situ begitu. Begitu kira-kira. Itu saya butuh jawaban. Ya, kemudian Allahnya akan datang, bisa kelihatan. Jadi manusia masuk ke dalam dimensi yang bisa melihat Allah. Dimensi satu apa? lagi. Jadi Allahnya tuh ada bentuk gitu ya. Allahnya kalian adalah bentuk. Jadi ya seperti makhluk dong. Ya, Malaikat satu lagi. Makhluk gitu ya, ada bentuk ya. Semua yang makhluk itu ada bentuk. Kalau kita mengatakan
Mengatakan ada bentuk itu adalah mengambil rupa bentuk, tapi bukan Iya, kealahan itu oke, sendiri. bukan kealahan yang Jadi bentuk. kalau Oke, satu kealahan- lagi ya. Bagaimana Anda bisa menjelaskan Yesaya 9 ayat 5, Mika 2 ayat 5? Itu ayat-ayat dalam Tanakh loh. Itu bilang bahwa telah lahir seorang anak telah diberikan, namanya disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Di Mika 2 ayat 5 dikatakan janji seorang raja yang akan memerintah yang sudah ada sejak dari kekekalan. Begitu, ya kekekalan itu artinya tidak mungkin dalam pemahaman Yahudi kalau bukan Elohim itu sendiri, karena malaikat pun juga Oke. tidak kekal, gitu. Waktu sudah habis, silahkan dari Muslim 6 menit, kemudian nanti pihak Kristen closing statement, saya kasih waktu 8 menit. Pertanyaan saya gimana Muslim Allahnya kok ada bentuk gitu ya? Ya. Akan datang bisa Ya. dilihat. Untuk sesi ini jawaban dari Muslim, kemudian setelah ini kita closing dari Kristen kemudian dari Muslim. Silakan Bang Suma atau Ustaz Wahid dulu. Silakan Denda. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya screen dulu ya. Gini loh, kenapa saya katakan jenengan blunder? Yang pertama, Mas Pras mengatakan itu bisa dimaknai angin, bisa dimaknai roh atau spirit, terserah sesuai konteksnya, kan begitu. Mas Antonius mengatakan, oh iya itu tidak apa-apa dimaknai angin, tapi ini angin yang berbeda, angin yang roh katanya. Saya screen belum berjalan, saya screen belum kebuka. Apa? Saya screen-nya belum ada. Loh, ini sudah nampak loh di saya. Belum. Si. Ini Nampak kan? Iya, tapi baru itu belum yang dibuka yang mana? Oh, belum memang. Oh. Belum memang, saya menjelaskan dulu. Jadi, ini pertentangan antara Pras dan Antonius. Pras mengatakan ruah itu bisa dimaknai angin, spirit, terserah, yang penting konteksnya. Nah, Mas Antonius tetap memaknai angin, tapi anginnya ini maksudnya roh, begitu. Jadi ini adalah bertentangan. Kalau jenengan pakai khabat ya, pakai khabat. Nah, ini tambah lucu. Di khabat itu kan tertulis spirit spirit of the God, kan begitu. Nah, tapi Anda melupakan, jenengan kan pakai kitab Yahudi itu, pakai kitab orang lain. Tapi jenengan hanya memaknai tekstualnya. Jenengan tidak memaknai bagaimana penjelasan orang yang punya khabat itu. Jadi itu adalah kemuliaan ya. Jadi kalau mau pakai khabat, juga harus pakai penjelasannya. Apa maksud spirit of God itu? Makanya kenapa saya larikan kepada Zefaria, karena khabat sama Zefaria itu sebenarnya sama saja. Menggunakan pemahaman orang-orang yang otoritasnya lebih paham kepada kitabnya sendiri, daripada Anda yang menggunakan kitab orang lain hanya memaknai secara tekstual. Sedangkan kalau kita lihat pemahaman dari khabat, Anda hanya pakai tekstualnya, tapi Anda tidak menggunakan pemahaman Yahudinya. Padahal ini kitabnya orang Yahudi, kan lucu ini namanya. Khabat dipakai, ayatnya dipakai, tetapi penjelasan maksudnya itu gak dipakai dalam khabat itu sendiri. Nah, ini sudah jelas bahwa, jangan bedakan ya, spirit of the God dengan a wind from God itu beda. Makanya kenapa saya tampilkan kitab ini, Koren Jerusalem Bible, agar jenengan paham. Kalau memahami kitabnya orang lain, pakai pemahamannya orang yang punya kitab. Jangan pakai pemahaman sendiri, sama dengan Anda bawa Al-Quran, tapi ditafsiri sendiri tanpa memahami asas-asas ilmu yang harus difahami dalam Al-Quran. Begitu. Di dalam Bible ini sudah jelas, ruah Elohim dimaknai apa? Wind from God. From ya kalimatnya ya, bukan of. From, angin dari Allah, dari Tuhan. Bukan angin itu Tuhan. Sedangkan pakai khabat, tapi pemahaman dalam khabat, orang yang paham dalam khabat, kitabnya itu tidak dipahami. Hanya pakai tekstualnya saja. Ya jangan gitulah kalau pakai kitabnya orang lain. Kan begitu. Nah, jadi demikian. Kalau memahami ayat itu, mau pakai kitab orang Yahudi, maka jenengan harus bertanggung jawab bagaimana pemahaman Yahudi terhadap teks tersebut. Jangan bawa-bawa kitab orang Yahudi, tapi tidak menggunakan pemahaman orang Yahudi. Ini kan lucu namanya.
Begitu. Sedangkan saya menggunakan kitab sabda karena orang-orang yang menulis dan menjadikan aplikasi sabda itu jauh lebih hebat daripada Anda. Daripada saya percaya kepada Mas Antonius, lebih baik saya percaya kepada orang yang menggunakan aplikasi kitab sabda. Karena di sana sudah jelas ada penafsiran Yerusalem, kemudian penafsiran ini dan itu. Ada ayat-ayat yang palsu, ada ayat-ayat sisipan, itu sangat jelas. Keilmuannya lebih tinggi daripada Anda. Begitu. Monggo. Guru Dunda Zuma. Baik, makasih. Jadi udah jelas tentang roh itu. Roh Tuhan artinya roh ciptaan Tuhan. Dah selesai. Terkait dengan manusia, umat Islam akan melihat Allah kelak. Itu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi ini akan binasa. Semuanya akan binasa. Tetapi kata Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Semua akan binasa, kecuali esensi Allah itu sendiri. Jadi karena dia punya esensi, dia punya wujud, maka kita akan membuktikan keberadaannya itu. Kita akan melihat wajah Allah. Maksudnya esensi Allah, zat Allah. Kita akan lihat nanti untuk membuktikan bahwa benar bahwa Allah itu ada. Ini yang saudara harus pahami. Bukan berarti, oh ternyata Tuhan itu memang dia kayak makhluk seperti Yesus ya. Oh kagak. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama seperti Allah. Tidak ada yang sama seperti wajah Allah. Tidak ada yang sama seperti zat Allah itu. Tidak ada. Tidak bisa kita kemudian mengurainya. Nah, kebahagiaan tertinggi, kenikmatan tertinggi bagi orang-orang beriman adalah mereka nanti kelak dapat melihat wujud Allah, wajah Allah. Bisa. Kenapa? Karena memang dia ada gitu. Dan manusia diberi kemampuan untuk itu. Bukan di sini. Karena di sini adalah alam fana, alam biologis, alam keterbatasan. Maka Allah tidak mungkin masuk ke dalam esensi terbatas. Nggak mungkin. Karena dia adalah Maha Kuasa. Nah, terkait dengan Tuhan Anda, di dalam Hakim-Hakim 3 nomor 30, di situ jelas dikatakan roh Tuhan menghinggapi dia dan dia menghakimi orang Israel. Kalau roh Tuhan dianggap bahwa Tuhan itu adalah roh, itu udah keliru itu. Sama seperti Yesus. Kalau roh itu adalah Tuhan, kemudian roh Tuhan hinggap kepada Yesus, berarti Yesus kesurupan atau kerasukan Tuhan. Nggak bisa. Berarti itu manusia-manusia lain, utusan lain, yang kepenuhan roh Tuhan juga adalah Tuhan kalau begitu. Eli, Eli lama sabaktani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau Tuhan itu adalah roh, berarti roh Yesus keluar. Apa ada roh yang keluar meninggalkan Yesus, tapi Yesus masih bisa teriak. Kalau Anda mengatakan Yesus itu punya dua natur, kata Anda. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Allah punya dua natur? Punya sisi kemanusiaan Allah itu? Kan tidak. Itu yang harus dipahami. Makasih. Oke, langsung aja closing 8 menit dari Kristen. 6 menit. 6 apa 8? 6 boleh. Oh, 6. 8. Tapi jangan nyebrang ya. Iya, enggak usah nyebrang wes, enggak apa-apa. Oh, 8 nih. Maksudnya 6 jangan aja. nyebrang ke 6 aja. atau gimana? Oke. Oh ya udah, tapi Kalau udah, mau nyebrang nyebrang ya 6 kalian aja, bicara dulu. 6 aja. Terlalu Oke. panjang kalau 8, kalau cuma nggak usah nyebrang. gitu. Ya, nggak usah nyebrang. Iya. Ya. Nanti hanyut kalau Ya, lewat jembatan sungai penyeberangannya terlalu belum jadi. jauh. Iya, betul. Monggo. Oke, kesimpulan saya mulai dulu ya. Jadi saya berkesimpulan gini, malam ini saya berdiskusi dengan orang yang tidak boleh bisa nyebrang. memahami. Enggak, saya nggak nyebrang. Apa sih, Pras? Saya nyebrang apa? Kamu ngaco. Silakan. Waktu kamu yang terpotong nih, Pras. Enggak, saya Iya, saya nggak tutup. Saya puas, enggak apa-apa. Tenang aja. Silakan. Malam gitu ini lah, Mas saya Pras. bicara kepada orang yang gagal paham, selalu gagal paham. Ya, jadi saran saya lain kali kalau diskusi, pahami argumen orang dan pahami materi literatur yang dibawa. Begitu ya. Jadi pada saat Anda bilang Antonius sama Pras bersaling bertentangan, itu Anda sudah gagal paham. Kenapa? Karena sama, saya mengatakan bahwa Allah itu ruah itu memang bisa diartikan sebagai angin. Dan angin di dalam Kejadian 1
itu konteks di dalam situ adalah roh. Gitu ya. Jadi tidak bertentangan dengan pras. Kalau pras kan bilang memang betul angin, tetapi kita lihat konteks. Nah, saya juga mengatakan sama. Angin lihat konteks. Nah, di kitab Kejadian tadi, angin di dalam konteks ruah Elohim itu ya Spirit of God, dan sudah dibuktikan dari dari penerjemahan dari Kabat. Ya, Kabat bilangnya begitu, menerjemahkan Spirit of God. Lalu muncul lagi narasi gagal paham lagi. Dibilang Kabat itu harus, kalau terjemahannya harus ngambil juga interpretasinya. Nah, ini berarti orang yang bilang begini tidak bisa membedakan antara terjemahan sama interpretasi. Terjemahan itu masih mencakup teks ya. Interpretasi lain lagi, itu udah eksegesis, harus bisa bedakan. Ya, jangan gabrul. Nah, kalau Spirit of God itu di Kabat itu adalah terjemahan. Nah, mereka punya eksegesi lagi sendiri tentang Spirit of God. Tentu saja eksegesinya berbeda dengan Kristen. Lalu, mereka lebih punya otoritas. Oh tidak, kalau Anda bilang mereka lebih punya otoritas, berarti Anda menentang Hashem yang berkata bahwa hikmat dari pemimpin mereka sudah hilang. Sudah dicabut gitu ya. Ini jelas ini bukan klaim saya, bukan klaim Antonius, bukan klaim Pras. Kalau Anda kan bilang ini kitab orang lain, itu kan klaim Anda. Klaim yang tidak bonafide. Ya dari mana Anda mengklaim itu kitab Yahudi? Itu kitab saya juga, kitab kami juga. Dasarnya apa? Pertama, kami mengimani kitab-kitab tersebut. Kedua, Yesus dan para rasul-rasul ya itu mengkutip kitab-kitab itu, menyatakan kebenaran. Beda dengan kalian tidak menyatakan itu sebagai kebenaran ya, makanya paling nggak yang dipegang mereka gitu loh. Kami mengkutip masih itu. Kalau kalian kan tidak mengimani, kalianlah yang mengkutip-kutip. Kalian yang kalau misalnya Anda pakai bawa-bawa diksi mencuri, kalian yang mencuri kitab Yahudi sama Kristen. Begitu. Ya kalau Anda bilang bukan kitab kami, buktikan. Kalau kami bisa buktikan. Kalau kalian kan cuma klaim, tidak bisa buktikan gitu. Nah, kemudian jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa Tuhan yang dinyatakan di dalam perjanjian baru itu sama sejalan dengan di perjanjian lama, yaitu Tuhan yang roh, yaitu roh Allah. Begitu ya, kita tidak hanya melihat di kitab Kejadian kok, dari berbagai ayat tadi saya tunjukkan bahwa Allah itu ada yang disebut roh Allah. Ya, itu sejalan sekali begitu. Begitu juga dengan firman. Menurut terjemahan yang lebih akurat dipahami mereka, Targum, itu firman itu adalah memang entitas dan itu sejalan, dan Tuhan menyatakan diri yang tidak tampak itu menyatakan diri sebagaimana di kitab Kejadian 18 Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, bahkan nusul menjadi manusia dinyatakan di dalam Yesaya 9 ayat 5, begitu juga di Mika 2 ayat 5. Ini kan yang tidak bisa kalian bantah begitu. Kemudian ya itu sementara itu dulu. Pras, silakan Pras. Ya, dua Tawarik tadi yang saya tunjukkan, 2 Tawarik pasal 18 ayat 23, roh Allah berbicara, lalu kalau berbicara masa angin gitu ya. Lalu Yesus kan orang Yahudi, Paulus kan orang Yahudi, Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, Tuhan Allah adalah roh. Kemudian di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, Paulus berkata bahwa Tuhan adalah roh itu, ya. Jadi kita lihat konsepnya lebih benar siapa gitu ya. Orang Yahudi, baitnya aja udah dihancurin, korbannya aja nggak bisa dibakar, ya. Jadi memang mereka tinggal tunggu sisanya selamat ya. Kalian kan mengatakan bahwa akan memerangi Yahudi, ya itu dia pada waktu itu baru Tuhan datang, baru Yahudi diselamatkan sisanya seperti perkataan Paulus ya. Jadi kalau mengatakan menafsirkan berdasarkan Yahudinya juga lihat dulu yang mana gitu ya. Rasi di dalam The War Gog of Magog yang dikatakan oleh Rabbi Michel ya. Kalian bisa buka itu The Jew for Jewish ya. Itu di menit ke-12 dia mengatakan kita terlalu banyak hal yang nggak ngerti tentang Mesias, tentang siapakah itu Mesias bin Joseph, tentang waktu kedatangannya, tentang kebangkitan tubuh. Rasi pun mengatakan yang sama gitu ya. Mereka tuh banyak yang nggak ngerti. Kenapa? Karena berhenti sampai ke Maleaki, kemudian mereka dihancurin setelah membunuh Yesus. Mereka mengatakan demikian nih, tanggungkanlah dosanya atas kami dan keturunan kami. Benar, 40 tahun kemudian satu generasi dihancurin tahun 70 ya. Nah itu Yesus sudah berkata mereka akan dibunuh oleh mata pedang, sebagian akan dibunuh oleh mata pedang, kemudian akan dibawa sebagai tawanan sampai kepada Yerusalem akan diinjak-injak sampai dengan waktu yang ditentukan. Ya, jikalau musim pohon ara mulai bertunas itu bicara tentang
bangsa Yahudi yang tidak berbuah. Jadi waktu Yesus mengutuk pohon ara tuh mengutuk siapa? Mengutuk tentang bangsa Yahudi yang tidak menghasilkan buah sesuai dengan yang Tuhan harapkan gitu ya. Oke, silakan. Udah selesai waktunya. Oke, itu tadi closing dari Kristenan. Sekarang dari Muslim untuk untuk closing statement. Silakan monggo, Tafadol. Fadal Adinda, habiskan Oke. waktunya 6 menit. Jangan Nggak apa-apa. Kita Mata berdua saya aja. tinggal 3 watt ini. Oke. Cuma dari Bismillahirrahmanirrahim. pagi. Kita sebagai umat Iya. Islam kita sebagai umat Islam itu meyakini bahwa segala sifat kesempurnaan harus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada beberapa sifat yang akan merendahkan Allah taala, maka itu mustahil terjadi kepada Allah. Seperti harus menjadi manusia, seperti harus menjadi begini dan begitu. Kenapa kok itu mustahil? Karena itu akan merendahkan derajat Allah. Ketika Allah ingin mengampuni sesuatu, maka cukup dengan cara menyuruh orang itu untuk bertaubat. Ketika ada orang yang akan melakukan amal baik, maka cukup Allah memberinya pahala. Tinggal seperti itu. Mudahnya Allah yang maha berwibawa seperti itu. Makanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran. Allah zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Mampu apa? Yaitu mampu melakukan hal-hal yang tidak akan menurunkan derajat Allah. Begitu. Sama seperti dokter, ketika dokter itu ingin tahu obat ini bisa sembuh atau tidak, maka dokter tidak harus pura-pura jadi orang sakit untuk merasakan obat tersebut, tidak. Tapi untuk dokter yang berwibawa, yaitu meneliti apa manfaat dan kegunaan obat tersebut. Dah harus jadi pasien dulu, sehingga dia akan disebut dengan dokter, kan begitu. Jadi Allah kita, itu Allah yang Maha Esa dalam sifatnya. Tidak ada dari makhluk yang bisa melakukan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Contoh, Maha Pengampun. Dan semua kemuliaan itu ada pada Allah itu sendiri. Jadi bukan diberikan, bukan dari orang lain. Tidak, itu asli dari Allah sendiri. Zat yang qiyamuhu binafsihi. Berdiri dengan zatnya sendiri dan memiliki sifat kudrat yang maha kuasa dan iradah yang maha berkehendak. Sehingga sifat-sifat kesempurnaan Allah itu ada pada Allah sejak Allah ada sampai kapanpun juga. Makanya Allah itu zat yang maha kekal dan tidak ada awalnya. Begitu, itu yang namanya Allah. Lalu pekerjaan-pekerjaan Allah, hanya Allah yang bisa. Tidak ada yang bisa, yang lain, yang bisa meniru Allah. Contoh, dalam Al-Quran tertulis, Badi'us samawati wal ard. Allah lah yang pertama kali menciptakan langit dan bumi. Ada yang bisa niru? Tidak ada. Nah, itu adalah kewibawaan yang dimiliki oleh Allah yang Maha Esa, dan di dalam surah Al-Kahfi disebutkan wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi orang yang ingin bertemu dengan Allah maka beramal solehlah dan jangan pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sekian. Monggo Bang Zuma. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di awal tadi kita sudah membahas panjang lebar ya tentang Allah. Jadi Allah itu adalah esensi pencipta langit dan bumi. Ketika umat Islam kemudian menyeru, ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat. Kita yakin sekali bahwa pencipta kita itu adalah Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Menyaksikan. Nah, sehingga tanpa dia datang pun di atas muka bumi ini, kita sudah tahu bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada. Makanya dikatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetapi zat Tuhanmu, esensi Tuhanmu, hakikat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal selamanya.
Jadi ketika kemudian kita menghadirkan Allah dalam diri kita, bukan berarti kita harus melihat atau memplototin atau mengatakan, oh Tuhan itu ada karena dia pernah menjadi manusia, pernah menjadi makhluk. Tidak. Karena itu tadi, Tuhan itu maha melihat. Jadi cukuplah kita ini melakukan sesuatu dengan memahami apapun yang saya lakukan, tidak ada tabir tempat bersembunyi untuk kemudian tidak disaksikan oleh Allah. Oleh karena itulah umat Islam menyembah kepada esensi yang maha melihat ini dengan menyadari bahwa aku dilihat, aku disaksikan, aku dalam pengawasan. Sehingga langkah manusia itu terukur. Bukan karena tidak ada yang melihat, manusia tak ada melihat, orang bermaksiat. Tapi orang yang benar menyatakan bahwa Tuhanku maha melihat, dia menyaksikan apa yang aku lakukan. Meskipun manusia yang lain, makhluk yang lain itu tidak melihat. Tapi ada yang melihat meneropong 24 jam tanpa henti-hentinya. Sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah. Dia mengurus makhluknya tanpa putus-putusnya. Oleh karena itulah kemudian Tuhan itu nggak bisa kemudian kita nisbahkan kepada makhluk. Oh Tuhan itu serupa dengan makhluk. Dia punya natur sebagai makhluk. Dia punya natur sebagai ilahi. Nggak bisa. Allah itu adalah Tuhan utuh, tidak ada campur dengan makhluk. Ya, wala tad'u ma'allah ilahan akhara la ilaha illahu. Kullu syai'. Itu yang diterangkan oleh Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa illallah, kecuali Allah. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kita semua. Demikian. Kasih. Oke, terima kasih Bang Juma dan juga Ustaz Wafi, juga Bro Antonius dan Bro Pras. Dengan closing statement ini mengakhiri dialog kita pada sesi kali ini yang bertopik ilah manakah yang benar, Islam ataukah Kristen? Ya, untuk Ikhwan Fillah semua ya bisa menilainya sendiri mana yang dianggap oleh Ikhwan Fillah semua sebagai sebuah kebenaran. Ya, akhir kata saya ucapkan, saya tutup debat ini ya. Dan saya juga mohon maaf kepada Ikhwan Fillah semua dan juga dua kubu pembicara jika ada kekurangan dalam membawakan acara dialog pada sesi kali ini. Mohon maaf karena itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya ucapkan wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illa anta. Oke, thank you. Pak Wafi. Nggak ada sesi tanya jawab ya? Nggak usah. Wafi. Yo, Yud. Kamu yang mau debat yang tentang dengan Alkitab itu dengan Mas Bro aja ya. Tapi Mas Bro nggak bisa besok, dia tuh lagi banyak tugas tuh. Yang Alkitab yang gimana Mas? Lupa saya. Yang besok mau apa? Kritik teks ya? Menurut saya lanjutan aja ya. Lanjutan sama siapa? Lanjutannya sama Mas Bro aja ya. Jadi kan babak kedua tuh. Kalau dengan saya nanti mulai sesuatu yang baru. Gini Mas, gimana ya? Bukannya saya menolak, tapi gimana kalau diundur dulu karena begini. Besok malam saya sudah berangkat ke Jogja, mau ada debat terbuka dengan Bapak Hendry Tan di Jogja. Iya, oke. Oke, nggak apa-apa, Pak. Iya, Jesus only ya. Pak. Kebetulan ya. Pak. Kebetulan Pak, itu apa namanya, Mas Bro-nya juga lagi sibuk. Saya pikir kalau saya yang maju jadi judulnya kan kemarin udah satu sesi. Kalau menurut saya mendingan lanjutan aja ya ketimbang buka sesi. Kemarin tuh judul yang diusulkan mana yang karangan manusia, Alkitab atau Quran? Kalau nggak salah itu ya, saya lupa. Judul nggak tahu lah, pokoknya lebih bagus kamu berdua sama si Mas Bro jadi gabung apa namanya satu seri gitu. Kalau Bro, 1 lawan 1 gimana? Enggak, kalau saya nggak mau kalau manuskrip itu kan harus ada yang buka, harus ada yang cari. Kalau 1 lawan 1 nanti nggak ini
Kalau begitu minta data atau apa, jadi kalau yang sifatnya data itu sebaiknya berdua. Oh Oke. gitu, siap. Ya, jadi kalau saya tanya atau apa, yang satu buka, yang satu ngomong, yang satu itu, kalau nggak gitu nanti tunggu dulu, buka dulu gitu.